eksklusif di sini diceritakan bahwa terletak di Afrika Tengah, Burundi. Nah, makanya kan sampai terkenal nih. Oten nggak usah hidup di Indonesia, tapi bilang di Burundi aja biar satu komunitas. Adalah salah satu 7 negara anggota komunitas Afrika Timur. Burundi dibilang di sini jelas ya, bukan kata saya. Apa di sini dikatakan? Burundi adalah salah satu negara termiskin di dunia. Nah, data valid loh ya. Ini tadi makanya kita berutang, oh kok miskin ya Burundi ini? Kenapa miskin? Makanya Yesus ini datang ke dunia ini ngapain? Tapi kita jangan menghakimi. Kita cek agamanya apa sih Burundi ini? Saya bilang kan begitu. Nah, karena kalau Islam ini pasti negaranya maju ya istilahnya. Tidak maju istilahnya sedang dari agama berkembang sampai maju gitu, nggak ada miskin ya kan. Kalaupun ada yang maju dihantam, mereka diusik-usik oleh mereka, diserang apa itu udah biasa gitu ya. Nah, di sini kita tahu Burundi ini agama apa? Kita tanya. Di sini kita baca ya, Burundi ini apa sih? Saya bilang agamanya kok miskin sekali, melarat dia bilang. Nah, di sini dari yang sama ya. Nih sama, ini data valid ini. Bukan kayak congor tadi. Wah, seperti gini. Di sini demografi religionnya di sini apa? Demografi keagamannya. Pemerintah Amerika Serikat memberikan total populasinya 12,7 pertengahan tahun 2002. Menurut sensus nasional bahwa 62% penduduk penyembah manusia. Jadi di sini ya, 62% penduduknya beragama penyembah manusia. Data valid loh. 62% adalah penyembah manusia dari Roma. Kemudian 21,6 dikatakan sama penyembah manusia juga. Gampang kok ini data. Ya teman-teman, kenapa sorry. Jadi ini ke data ya yang saya sampaikan. Jadi Burundi itu yang miskin ini 62% dibilang penduduknya beragama penyembah manusia Roma. Kemudian 21,6% penyembah manusia Protestan di sini. Terus di sini 2,3% adalah penyembah manusia juga. Jadi total semua penyembah manusia. Bukan kata saya, itu satu. Kenapa Burundi ini miskin? Karena memang penyembah manusia kan botol. Nah tentunya kemiskinan ini karena apa? Kan gitu. Makanya kembali ke tadi dikatakan mereka miskin ini menimbulkan kejahatan. Ya kan? Pasti miskin kejahatan. Nah, makanya kita cek sekarang siapa negara yang jahat di dunia, kejahatan tertinggi di dunia. Kita cek, kita tidak boleh menafsir lagi teman-teman ya, Islam ini harus pakai data. Siapa negara yang jahat di dunia? Di sini ya kita pakai data. Siapa negara yang terjahat di dunia? Ini memang ya bukan ini ya, tidak boleh menyimpulkan ya. Bukan Islam yang survei, kalian sendirilah. Ini yang netral. Amerika ini kan termasuk orang netral ya. Kalau dalam hal seperti ini artinya dalam menyampaikan data seperti ini. Nah di sini teman-teman, siapakah negara yang tadi yang penjahat ini? Tentunya kemiskinan. Nah, ini ya, jahat. Apakah penyembah manusia atau penyembah Tuhan yang benar? Nah, saya pakai data. Ini gampang kok sekarang ini. Nanti jauh-jauh ke Indonesia ya, provinsi yang mayoritas penyembah manusia miskin. Botol. Maaf ya, kita jangan ngujak. Silakan Pipi. Oke. Kalau kita bicara pakai data ya. Oke, gue paling senang lawan Mbak Ali nih. Ini, bentar. Kita pakai data. Mana ini kamera gua? Ya. Makanya ini Tempo ya, Tempo, oke? Majalah Tempo. Nih Tempo Baal baca. Oke? Berapa rata-rata EQ orang Indonesia?
Tempo Baal. Ya, rata-rata EQ orang Indonesia 78,49 Baal. Cuma beda tipis sama gorila Baal. Agama apa paling banyak di Indonesia? Tepuk tangan Baal. Terus yang kedua Baal. Ngaco kau. Lah kok ngaco itu Tempo? Kok ngaco? Nih Baal. 10 negara paling aman 2025 Baal. Islandia, Irlandia, Selandia Baru, Australia, Swiss, Singapura, Portugal. Pertanyaan saya Baal, ada nggak dari sana Baal yang aman? Tak ada. Tepuk tangan Baal. Kok nggak tepuk tangan gua? Kok nggak tepuk tangan Baal? Itu Baal. Terus yang ketiga, yang saya katakan tadi, kalau kita bicara Indonesia, saya nggak takut kritik. Makanya saya bilang Indonesia ini aneh bin ajaib. Negaranya dengan populasi terbanyak, EQ-nya paling rendah. Bahkan tuh disindir di media sosial. EQ kita beda tipis sama gorila. Gorila berapa Baal? 70. Pertanyaan saya Baal, kenapa EQ kita 78? Padahal kita mayoritas nggak Baal, betul? Baal kan mayoritas. Kenapa mayoritas EQ 78 Baal? Silakan jawab. Terima kasih. Jadi yang disampaikan tadi dia mengutip Tempo ya. Itu saya bilang Oten botol ini. Tadi dia menggunakan sabar dulu. Dia menggunakan jangan panas. Miss Universe tadi itu. Dia kaget. Oh, Miss Universe ini adalah dari Kristen, dari Oten juga, dari Kristen. Dia makanya juara terus. Ah, itu kan. Nobel. Saya pakai Nobel. Saya ini kan bijaksana, bijak sini, bijak situ. Dia bicara Nobel, ya kan? Dia bicara Nobel. Siapa yang buat Nobel? Ya mereka sendiri, jurinya mereka, pesertanya mereka, ya yang juara ya mereka. Tadi menggunakan tentang AQ dan lain-lain, mengutip tentang Tempo dan lain. Tempo yang punya siapa? Kalian juga. Berarti Tempo bohong. Jadi apapun. Enggak, Tempo bohong. Ya, saya tidak mengatakan bohong. Saya tidak mengatakan bohong. Saya tidak mengatakan bohong. Saya katakan Tempo itu milik kalian. Kok milik Kristen? Gampang kok. Jadi sumber mereka, Pipi ini mengambil dari sumber mereka, lalu mereka mengambilkan satu itu parameter. Padahal sumbernya mereka sendiri. Kalau Baal lain. Saya mengambil dari sumber mereka gitu kan. Dan yang ini istilahnya kalau di Amerika ini kan termasuk orang negara liberal ya, tidak terbentur dengan agama dan lain-lain. Kalian mengutip dari Tempo. Tempo ini siapa? Tentunya orang-orang Kristen lah, ya kan? Kalau di Indonesia itu beragama ini ada satu kewajiban kan, makanya di KTP harus ada agama seperti itu ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 21 itu kan seperti itu, jadi beragama. Jadinya siapa? Kristen. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan suatu hiburan, mereka menghibur diri. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ya, sudah saya tanggapi. Jadi gini teman-teman, kenapa saya bilang Yesus ini datang ini tidak bermanfaat buat dunia itu ya? Tidak bermanfaat. Dia menciptakan kemiskinan tadi Kristen. Di Indonesia juga ya Kristen yang miskin-miskin itu kan, ya kan? Terus sekarang tadi loncat tentang kejahatan. Kenapa Yesus tidak bermanfaat buat dunia ya? Buat kemiskinan, kejahatan, pemerkosaan. Kita bahas siapa yang kejahatan di sini? Oh, kita pakai data ya. Maaf ya kita nih. Nah di sini teman-teman, siapa tingkat kejahatan tertinggi di dunia? Di sini. Siapakah tingkat kejahatan tertinggi? Di sini kita lihat ya. Nah, sebentar, kita pakai data ya Pi ya. Jadi data tuh yang netral dikit lah gitu. Gak bisa menang lawan Mbak Alin, tercerdas orangnya. dia survei sendiri, dia nilai sendiri. Oke, mana saya bilang. Oke, gak apa-apa, tapi kita hormati lah, itulah mereka ya. Itu artinya dia bagaimana supaya eksis, dia harus begitu. Dia bagaimana Kristen supaya eksis, kelihatannya begini gitu ya. Sebentar.
Tadi yang kedua materinya adalah kejahatan ya, kejahatan. Negara yang paling jahat di dunia siapa? Baal. Nah, kan gitu. Di sini saya pakai data, ternyata ini penyembah manusia juga, bukan kata saya loh. Ya kan? Kelamaan. Enggak, ini kan memang edukasi itu seperti itu. Edukasi itu harus sabar, karena ini adalah bicara kebenaran. Kita tidak boleh mengklaim ya. Jadi bicara kebenaran. Pakai data kan? Iya makanya. Tadi data itu dari mana sumbernya? Nah, di sini ya. Lihat sini ya. Silakan. Ini kita ngambil dari Karisten. Anda pakai Tempo, saya pakai, coba ya. Ini bukan kata saya loh ya. Kalau Islam mungkin yang bercerita, oh Kristen bodoh jahat, ini dari Islam, oke, itu klaim. Nah, seperti yang Vivi ini hanya klaim-klaim, kan begitu. Nah, coba kita baca di sini ya teman-teman. Izin, ini Tempo loh ya. Kompas. Kompas ini kalau nggak salah ini Komando Pastur. Pasti kan bukan Islam lah. Makanya maaf, dari dulu saya tidak pernah berlangganan ini ya, karena memang ini mereka punya gini. Kompas ini kalau nggak salah katanya Komando Pastur, mereka yang bikin. Nah di sini teman-temannya, ini jelas mereka pengakuan. Ah ini baru pengakuan, ini kita uji. Jangan dia uji sendiri, dia ngomong sendiri, ngomong apa sendiri, dan nilai sendiri. Di sini ada di sini teman-teman. Dikatakan di sini 10 negara tingkat kejahatan, dia bilang apa? Tertinggi. Mana ya? Terus mana? 10 negara, sabar dulu. 10 negara dengan tingkat kejahatan tertinggi. Nah, oke, di Kompas nih ya teman-teman ya. Nih ya. Nih Kompas ya. Aku nih nggak pernah bertanya mana. Saya tuh bahasa santai aja gitu. Di sini dijelaskan siapa di sini. Ya kan ada berurutan ya. Duh, sorry. Di sini disebutkan pertama Venezuela. Tingkat kejahatannya 83.76. Oke, Venezuela. Kita ambil satu aja. Siapa Venezuela? Kan begitu. Kok jahat sekali ini? 83.76. Ini jahat loh. Luar biasa ini. Kejahatannya setinggi itu loh. Hampir rata-rata semua jahat gitu loh. Nah, kita coba, benarkah bahwa Venezuela ini adalah jahat? Lalu apa sih? Ini menurut Kompas ya, maaf ya. Kompas, Bu. Ini jelas informasinya dari kalian dan kita suguhkan kepada kalian. Nah, lalu siapa Venezuela ini? Dia penyembah manusia atau penyembah Tuhan yang benar? Nah, kita lihat. Masih tetap kita ngambil dari situsnya ini ya. Amerika ini ya. Ya, di sini lihat. Dan tadi ada judulnya perikopnya laporan kebebasan beragama internasional Venezuela ini ya. Di sini apa agama di Venezuela? Penyembah Tuhan yang benar, apakah atau penyembah manusia? Kita kan tidak boleh menghakimi ya teman-teman. Di sini dijelaskan pemerintah memberikan populasi mencapai 30 juta meskipun menurut pertemuan kondisi antar lembaga pengungsi dan migran. Jumlahnya mungkin jauh lebih rendah mengingat Exodus. Nah, kemudian di sini bahwa 96% ini ya, Venezuela ini penduduknya beragama penyembah manusia. Nah, data valid ya. Data valid loh ya, kita tidak boleh menambah-nambah. Kita pun tidak ada kepentingan di sini kau mau nyembah manusia atau mbak. Tetapi kalau kita korelasikan antara kejahatan, kemiskinan, ini adalah penyembah manusia. Makanya mereka tidak ada sumbangsinya. Kecuali, makanya kenapa mereka menjajah di dunia ya, kemana-mana menjajah, karena miskin. Penjajahan ini adalah kejahatan. Nah di sini ya, jadi kembali lagi, itu tentang kejahatan. Dari kita kejahatan ya. Di sini saya bilang teman-teman, kenapa saya bilang? Apa sih manfaatnya Yesus datang ke dunia? Ini ya, kemiskinan itu Burundi, agamanya penyembah manusia. Venezuela kejahatan tertinggi di dunia, penyembah manusia. Nanti lari ke tentang siapa dari bentuk kejahatan tertinggi ini? Siapa ini? Afrika Selatan adalah pemerkosaan tertinggi di dunia.
kejahatan banyak banyak macam, tapi pasti kejahatan yang paling dibenci ini adalah tentang pemerkosaan. Kenapa? Sehingga di dalam penjara ini kan, saya nih memang pernah gitu ya, berapa di dalam lingkungan mereka, itunya belajar dengan mereka. Yang paling benci adalah kejahatan dan korupsi. Mereka tidak terlalu benci, maksudnya benci tapi tidak terlalu ini. Tetapi kalau ada pemerkosaan, biasanya mereka langsung dikerjain. Mereka diperkosa juga biasanya. Ini pemerkosaan tertinggi siapa nih? Adalah Afrika Selatan. Agamanya apa? Penyembah manusia. Silahkan, kenapa? Apa sih manfaatnya Yesus datang ke dunia kalau hanya menciptakan kemiskinan, kejahatan, pemerkosaan, dan kebodohan? Silahkan Pipi, kita lanjut lagi nanti. Baal lupa nih Baal. Sepertinya Baal nggak lulus SD. Coba Baal Google penemu di dunia ini rata-rata 90% ke atas pengikut Kristus. Clear itu data. Ngaco kamu. Penemu. Saya bilang penemu. Ngaco kau. Ya, kita bandingkan saja. Siapa yang nemukan hitungan aljabar berkaitan dengan angka 1, 2 dan 3, 4, 5 biarkan dulu Bang. Biarkan dia. Ya kan berarti cuma aljabar doang kan. Graham Bell orang apa? Ngaco, Orang Kristen. Ya santai dong. Gue sama Baal nggak ada emosi-emosinya Bang. Jadi kita kan main data kan. Terus emosi, cuma kasih tahu aja. Saya kasih tahu aja. Lanjut. Bapak. Lanjut. Nih. Bentar. Sebelum lanjut, saya sapa dulu. Assalamualaikum Gurunda, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gurunda, Bang semua. Ya, sehat selalu. Wani ngomong aku ano Gurunda gini, Gurunda yang sangat besar sekali ini. Aduh, luar biasa Gurunda. Iya, gimana teman-teman sekalian? Ini bahas apa kita? Iya, langsung aja Gurunda. Jadi poinnya gini Gurunda, Gurunda Siap. tadi kan berbicara tentang sebenarnya umum-umum saja saya bilang. Oh, siap. Kenapa Kristen ini botol tuh Kristen, botol tuh oten botol kan gitu. Nah, saya kan tentu harus didukung dengan data-data, tidak hanya congor gitu kan. Biasanya oten kan congor gitu Gurunda ya. Iya, Nah, kita data ternyata dari data kita dari beberapa kategori ya. Saya mengambil kategori yang terkorelasi ya. Kemiskinan ini kita kenal, makanya Gurunda selalu Burundi ya. Memang Gurunda mengatakan gitu, Burundi ini miskin gitu kan. Kejahatan, pemerkosaan dan pendidikan, kebodohan. Saya bilang kenapa sih, apa sih manfaatnya Yesus ini? Tiara. Dan kebodohan. Padahal mereka ini sudah jingkrak gitu, kesurupan gitu ya. Tetapi apa manfaatnya gitu? Gitu Gurunda, mungkin dilanjut, luar biasa materi Gurunda Iya, luar biasa. Lanjut. Baik. Jadi izinkan saya dulu bernarasi ya, yang merasa pintar nanti atau yang merasa orang bodoh yang belagu pintar boleh nanti tanggapin. Dengarkan pernyataan saya sebagai seorang apologet Muslim yang diutus ke atas muka bumi ini untuk mencerdaskan manusia. Kita tahu bahwa ketika berbicara mengenai siapa yang pintar, Islam atau Kristen, maksud saya dalam hal ini adalah orang-orangnya, bukan agamanya. Kalau agamanya udah jelas, karena agama Kristen itu orang masuk Kristen itu tidak menggunakan akal, nggak boleh pakai akal. Kalau pakai akal pasti dia nggak bisa masuk Kristen. Terkait dengan ilmu kita berbicara, memang orang-orang Barat ketika mereka menulis, maksud saya di sini adalah Barat tradisional ya. Semua ilmu pengetahuan, semua peradaban, sejatinya mereka menuliskan bahwa itu semua berasal dari warisan Yunani. Warisan ini kemudian menurut mereka hilang beberapa abad, lalu kembali tatkala Eropa muncul pada abad ke-15-16, dan itu diputar terus, diupayakan bahwasanya seluruh keilmuan itu berasal dari mereka. Ini saatnya kita paham bahwasanya klaim itu sangatlah keliru. Klaim itu sangat keliru. Kenapa? Karena dalam faktanya, sains seperti matematika, kimia, fisika, geografi, apalagi semua
termasuk kedokteran, yang muncul kemudian pada abad ke-16 Masehi, itu jelas sekali tidak memiliki kemiripan dengan apa yang ditinggalkan oleh orang-orang Yunani. Tak ada kesamaan, tak ada warna yang sama, tak ada bentuk yang sama, tak ada upaya yang sama, di mana keilmuan yang muncul pada abad ke-15-16 itu berkesesuaian dengan peninggalan-peninggalan Romawi atau Yunani kuno. Artinya bahwa telah terjadi adanya adaptasi, kalau dalam bahasa ilmiahnya sintesa kreatif, sebagai apa yang dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim, bahwasanya disiplin ilmu yang muncul seperti astronomi, geografi, mekanika, kimia, matematika, kedokteran, militer, bla 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 dan seterusnya itu dalam faktanya pada peradaban Islam yang bukan Yunani, justru mereka lah yang menemukan bahwa kertas, percetakan, irigasi, kincir angin, teknik pertanian, teknologi, terus kemudian segala yang ada pada hari ini seperti produksi industri, itu semuanya berasal dari produk dan pemikiran oknum Islam yang adalah Muslim. Jadi dalam perkembangannya, sarjana-sarjana Barat itu memperoleh pengetahuan setelah Spanyol, dalam hal ini Islam, itu ditaklukkan. Jadi setelah Islam itu ditaklukkan, Spanyol itu ditaklukkan, terjadilah kontak orang-orang Barat dengan Muslim yang berlangsung sangat-sangat masif pada abad 11 dan abad ke-12. Lalu sarjana-sarjana Eropa ini, teman-teman, menerjemahkan kemudian buku-buku temuan-temuan ilmuwan Islam yang dalam bahasa Arab. Dengan demikian, apa yang terjadi? Jadi dunia itu digalakkan supaya dunia itu melupakan semua sejarah-sejarah di mana disiplin ilmu itu sebenarnya sumbernya dari Islam. Kenapa? Karena Al-Quran. Bible nggak bisa dijadikan sebagai acuan ilmu. Nggak ada itu, nggak ada. Jadi berangsur-angsur pengetahuan Arab ini beralih kepada masa Eropa Latin. Itu fakta, itu real. Gak bisa dibantai itu. Jadi awalnya orang-orang Yunani, orang-orang Romawi itu tidak memiliki wadah formal berupa universitas. Itu gak ada. Orang Roma, orang Yunani, pada awalnya mereka tidak memiliki universitas. Universitas itu muncul karena adanya produk dunia Islam abad pertengahan. Itu fakta. Itu fakta, itu real. Sehingga umat Islam yang tahu hal ini, itu nanti bisa menjelaskan bahwasanya disiplin ilmu yang muncul seperti bagaimana orang-orang Barat bisa menginstruksikan diagram mesin pesawat terbang, itu asalnya dari Islam semua, Pak. Islam semua. Kenapa? Universitas abad pertengahan itu adalah produk Islam. Tidak ada dari produk kafir itu, tidak ada. Ndek narakepeng, nggak ada. Nanti sekarang setelah mereka menguasai kemudian yang namanya media, diputar balikkan semuanya tuh. Diputar balikkan. Seakan-akan sumbernya dari mereka. Pret. Tak ada itu. Tak ada. Sumber keilmuan itu berasal dari dunia Islam. Mereka yang mengambil buku-buku Islam, menerjemahkan, kemudian lalu mereka mengembangkan, lalu mereka mengklaim. Itu asalnya dari mereka. Enggak. Enggak ada itu. Contoh misalnya nih, contoh yang saya katakan tadi, bagaimana mereka orang Barat ini mengonstruksi diagram mesin pesawat terbang. Lalu kemudian mereka menganggap bahwa yang pertama memikirkan penerbangan manusia itu adalah mereka. Padahal itu hoax. Itu hoax. Sebenarnya pada tahun antara 877 sampai 878, 79, ada seorang Muslim dari Spanyol yang menemukan itu. Dia adalah seorang insinyur dari Universitas Peradaban Arab Islam. Namanya mirip-mirip nama saya sih sebenarnya, tapi
Ya nggak apa-apa lah. Namanya itu Abbas bin Firnas. Dialah yang menemukan kemudian instruksi diagram mesin pesawat terbang yang kemudian diklaim oleh orang barat yang bernama bernama Roger Bacon. Itu sejarah yang tidak bisa tertutupi. Karena mereka memang kerjanya merampas, mencuri, merampas. Maka apa yang terjadi? Mereka mengklaim bahwa ilmuwan-ilmuwan yang pertama kali menemukan hal itu adalah dari barat. Padahal no. Terkait dengan pesawat, yang menemukan itu adalah seorang penerbang dari Spanyol bernama Abbas bin Firnas. Itu fakta real. Kemudian ketika berbicara mengenai kita ambil contoh di dalam uraian orang-orang barat, apa yang mereka temukan. Misalnya apalagi ya? Contoh-contoh misalnya bagaimana orang-orang mengenal cermin misalnya. Cermin atau kaca. Itu orang-orang barat lagi-lagi mengklaim mereka yang menemukan itu. Padahal di Spanyol, di Andalusia pada abad ke-11 Masehi, orang-orang sudah menemukan itu. Dan lagi-lagi yang menemukan itu adalah seorang ilmuwan yang adalah Islam. Tak ada kemudian penemu-penemu itu dari mereka. Itu hanya bagaimana cara mereka membuat dunia ini seakan-akan digiring bahwa mereka yang menemukan ilmu pengetahuan. Contoh misalnya gini. Ketika berbicara tentang kita tahu Galileo itu kita paham karena itu sudah masuk merambah ke pengajaran umat Islam dari sejak kecil. Bagaimana Galileo itu adalah dikatakan orang yang pertama yang menemukan pendulum. Padahal faktanya alat untuk menemukan pengukur waktu itu ditemukan oleh Ibnu Yunus. Seorang yang berdarah Kairo, Muslim dia, yang menemukan kemudian bagaimana alat digunakan untuk mengukur waktu. Muslim, tapi diklaim itu adalah karya Galileo. Memalukan sekali. Bagaimana kemudian Newton pertama kali diklaim bahwasanya cahaya putih terdiri dari berbagai warna bla 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 bla. Ditemukan katanya orang barat lagi tuh. Padahal faktanya Ibnu Al-Haysham dan Kamaluddin Al-Farisi yang lebih dulu melakukan penyelidikan tentang cahaya. Diklaim lagi. Wah, mereka lagi. Cuman karena umat Islam itu sama seperti Quran. Ilmu yang berasal dari Quran itu sama seperti temuan-temuan para ilmuwan. Apa itu? Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diwahyukan padanya Al-Quran untuk Nabi Muhammad uraikan isinya. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Begitu juga para ilmuwan. Para ilmuwan hanya menjelaskan, ini loh unsur cahaya itu begini, alatnya itu begini, bla 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 bla. Setelahnya diserahkan kepada dunia. Bagaimana bisa mengembangkan ilmu tersebut yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia, terlepas apapun agamanya. Tapi yang di sebelah mengklaim itu adalah kami yang menemukan itu. Pret. Kalau menemukan taring babi ya mungkin. Tapi kalau dalam perspektif ilmu sains, itu semuanya sumbernya dari Quran. Kalau ada di antara mereka pintar, ya itu karena mereka belajar. Belajar apa? Belajar tentang duniawi. Ilmu umum, ilmu fisika, ilmu eksakta. Bukan Bible. Coba aja belajar Bible kalau mau pintar. Pret! Mau pintar belajar Bible, gimana ceritanya? Apa yang bisa pintar Gurunda, nggak bisa pintar kalau Bible dia, nggak bisa pintar pun Gurunda. Tadi malam aja. Menceleng. Tadi malam saya diskusi teman-teman. Saya tanya, mana duluan? Mana
Silakan. Oke, saya baca silakan terjemahannya Om. ya. Nanti Netflix tanggal 18 mulai. Silakan Anda nonton, lihat Gigi Boneng di situ main. Nggak ada masker di situ. Jadi film saya main tanggal 18 di Netflix itu Anda bisa nonton. Nanti kita ukur siapa yang panjang giginya, gigimu atau gigiku kan gitu. Lanjut teman-teman, lanjut. Jadi teman-teman Oten yang mau naik kan sederhana syaratnya di sini. Syaratnya di sini jadi manusia aja. Itu aja, mau bawa data atau apa nggak perlu. Karena tidak ada satu Kristen pun di muka bumi ini percaya Yesus, nggak ada. Jadi nggak perlu bawa data, minimal bawa ini, bawa akal aja. Jadi syarat untuk naik di sini jadi manusia lah. Nah setelah turun terserah Anda mau jadi tuyul, mau jadi apa ya terserah lah, bebas. Karena di dalam Islam itu la ikra fidin, tidak ada paksaan. Anda silakan tetap jadi Kristen, tapi minimal kalau naik di Komal di sini jadi manusia dulu, jangan jadi tuyul, ya. Iya, iya. Ya silakan Kristen-Kristen ada 2 tempat, silakan naik. Kalau tidak mau naik, kami naikkan. Oke, terima kasih Gurunda, luar biasa ya keilmuan Sama-sama, ya. Gurunda ini. Saya bilang memang ini jangan memanggil hanya Gurunda saja ya, Gurunda yang sangat besar gitu ya. Karena dia dari apapun, betul dari apapun dia memang paham gitu, dan memang gaya oratornya kita tidak ada yang bisa niru selama ini. Saya juga khawatir kalau Gurunda ini kan dengan usia dan kesibukan, nanti siapa generasi berikutnya? Ini oratornya, gaya oratornya yang tidak ada. Mungkin secara keilmuan banyak yang bisa mengikuti, tetapi secara gaya penyampaiannya itu yang nggak bisa kita tirunya. Ini karakter yang dibawa dari lahir seperti itu. Nah Gurunda, saya bertanya tadi kan sudah dibahas tentang keilmuan dan lain-lain gitu kan ya. Nah ada satu ini kelompok atau satu agama yang mengatakan bahwa tuh apa ya seperti itulah ya, kita tidak perlu bahas lagi. Nah tapi yang saya mau ingin penjelasan, ini banyak nih yang ingin belajar tentang tadi permata ya Bun ya, apa mutiara ya mutiara ini apa maksudnya nih, kok ada di bawah-bawah mutiara, kan kasihan si mutiara tiap hari diomongin terus mutiara nih. Silakan Bun. Jadi gini, kenapa kemudian orang-orang Yahudi itu dikenal pintar, cerdas? Karena mereka memiliki mutiara. Apa mutiara itu? Mutiara itu adalah pengajaran tentang kebenaran yang meskipun pada ujungnya mereka melemparkan kemudian ke belakang pundak mereka. Mereka lebih mencintai kemudian hidup sesuai dengan penafsiran mereka sendiri. Maka dikatakan dalam Al-Quran mereka orang yang dimurkai. Sedangkan kalau berbicara tentang Islam, sebelum kita masuk ke mutiara, Al-Quran setelah melihat keadaan mereka, Allah menyampaikan berita gaib itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya, wala takfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang tidak dibarengi dengan ilmu, yang kamu tidak ketahui. Kata Allah, inna sam'a wal basar wal fu'adah kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Jadi Islam itu ketika berbicara mengenai dimensi demi dimensi, mereka harus berlandaskan kepada ilmu. Kalau ilmunya tidak pasti bagi mereka, maka mereka memiliki hikmah. Apa itu? Orang mengatakan orang Islam Indonesia itu cuma bisa baca Arabnya saja Quran itu. Tapi mereka tidak ngerti, kata mereka. Tapi hikmah di balik itu semua, umat Islam boleh dikatakan mereka tidak ngerti artinya. Tapi dalam tatanan beragama, mereka berhikmat. Apa itu berhikmat? Mereka memiliki intisari daripada keilmuan itu sendiri. Faktanya, belum ada orang Islam sholat maghrib di masjid, yang lainnya 2 rakaat, yang lainnya 3 rakaat, yang lainnya 1 rakaat, yang lainnya 10 rakaat. Semua, baik yang mengerti maupun yang tidak mengerti, mereka semua memiliki ilmu hikmah. Maghrib ya 3 rakaat. Itu fakta, itu real. Jadi ketika dikatakan
dikatakan mutiara jangan kau berikan kepada babi, ini dulu sekali lagi saya katakan, pertama kali saya membaca dalil ini, itu saya sangat sedih. Kenapa sedih? Karena saya paham betul. Uraian, rangkaian, semua kisi-kisi, referensi Yesus sebagai dosen kepada mahasiswanya orang-orang Yahudi, itu selalu merujuk kepada objek. Pengajarannya, objeknya itu jelas. Siapa mereka objeknya? Bani Israel. Al-Quran mengatakan, Inni Rasulullahi ilaikum, ya Bani Israel. Jelas itu. Yesus di dalam Bible berdasarkan pewarta yang mencatat, konon Yesus melarang ke-12 muridnya ke bangsa lain, tapi hanya ke domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Alhasil, ketika mereka mendengarkan ucapan-ucapan Yesus sebagai guru, jangan kau melemparkan barang-barang kudus, jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing. Mereka udah paham tuh anjingnya siapa. Dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Mereka juga paham siapa babinya. Sekarang ada anjing dan babi juga ingin menggunakan dalil itu dilemparkan kepada Islam. Jadi saya sering tertawa ketika saya berdebat dengan orang-orang onyeng ini kan. Temannya mengatakan begini, jangan kau lawan Suma, jangan kau berikan mutiara kepada anjing katanya. Hah? Seakan-akan Yesus berbicara kepada mereka kala itu. Inilah mereka tidak paham konteks. Mereka tidak mengerti bahwasanya Yesus justru berkata kepada Bani Israel agar jangan melemparkan mutiara dan barang kudus kepada Roma dan Yunan. Apa barang kudus itu? Barang kudus itu jelas adalah Taurat, Zabur, Injil, Pengkhotbah, Daniel, Yeremia, Samuel. Itu barang kudus. Jangan kau lemparkan. Makanya di dalam kaidah-kaidah pengajaran orang-orang Yahudi, Taurat itu hanya untuk mereka. Kalau ada yang menggunakan kemudian terjemahan-terjemahan kitab mereka, ya derita lo. Mau kepalamu gepeng, mau cila, mau botak, terserah lo, itu urusan lo. Yang penting jangan kau ganggu kemudian mutiara. Jangan kau ganggu kemudian mutiara yang datang kepada kami yang adalah barang kudus itu. Jangan kau mengganggu Torah kami, jangan kau mengganggu sinagoge kami, jangan kau mengganggu kemudian orang-orang kudus kami. Makanya, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa orang Islam boleh lalu lalang di Yerusalem, di Palestina? Kenapa tak ada sejarahnya orang Islam diludahi di sana? Karena mereka sadar bahwa barang kudus itu pun bisa dimiliki oleh umat Islam. Karena umat Islam adalah orang-orang kudus. Umat Islam itu adalah orang-orang kudus. Barang kudus umat Islam itu. Karena mereka tidak makan makanan yang diharamkan. Karena mereka juga memotong kulub mereka yang sebagai perjanjian kekal. Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Nah sedangkan mutiara, Islam punya mutiara. Apa itu? Al-Quran, As-Sunnah. Mereka enggak. Maaf nih, maaf. Mereka enggak memiliki mutiara itu. Mereka tidak punya Injil. Mereka tidak punya Torah, mereka tidak punya kitab Tanak. Tidak ada sama sekali. Itulah mutiara itu. Maka sekali lagi saya katakan bahwasanya ketika berbicara mengenai kecerdasan, kepintaran, bagaimana mungkin manusia-manusia yang tak memiliki hikmat, tidak memiliki mutiara bisa lebih pintar daripada umat Islam? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Nah kalau dinilai bahwa di Indonesia keterbelakangan menurut penilaiannya dia, itu karya dia sendiri, itu buatan-buatan mereka sendiri. Buktinya belum juga ada dikatakan bahwa Indonesia tertinggal dalam segi dunia, dalam segi pendidikan, enggak juga kok, enggak juga. Cuman negara Indonesia kan baru berapa tahun aja nih habis dijajah oleh orang-orang yang mengaku kasih. 350 tahun Nusantara ini, anak-anak bangsa itu dikekang dengan penderitaan, dilumpuhkan keilmuannya, ya, dihapuskan kecerdasannya, kebebasan berfikirnya kemudian dirampas. Jadi jangan salahkan umat Islam, enggak, salahkan yang melakukan penekanan dan perampas hak anak manusia. Mereka merampas. Andai saja tak ada penjajahan, kita bisa bersaing dengan Amerika. Negara Indonesia SDM-nya unggul-unggul kok. Orang Indonesia alamnya luar biasa kok. Malah orang luar negeri yang masuk ke Nusantara ini mengambil barang yang ada di Indonesia kok.
Bukti bahwa Indonesia berpotensi. Andai saja kita start dengan Amerika sejak awal tak ada penjajahan, saya yakin Indonesia jauh lebih unggul daripada Amerika itu sendiri. Tapi kan selama ini kita dikekang. Iya kan? Dikekang, dikebiri, dirampas, dirampok, diteror. Selama 350 tahun lamanya. Itu fakta, itu real. Andai saja penjajahan di atas bumi ini dihapuskan, Indonesia juga hanya dengan modal tahu tempe bisa bersaing dengan orang-orang barat. Toh ilmunya dari Islam juga kok. Itu fakta, itu real. Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Anda mengatakan Indonesia terbelakang. No. Indonesia itu ada orang-orang cerdas. Hanya ruang yang telat datang karena kita pernah dijajah oleh negara yang beragama aliteng selama 350 tahun. Waktu yang bukan singkat, tapi waktu yang begitu lama. Demikian. Izin Gurunda, boleh saya bertanya Gurunda Bang Suma? Boleh ya? Boleh, saudara. Boleh. Iya. Dibagi Ada sebanyak. Iya. Begini, ini betul Bang. Siapa nih? Setiap 4,3. Waduh. Udah 4 saja dah, 4 hadis. Udah 4 saja dah, 4 hadis. Dalam 15 Host menit. di mute, host. Selama 16 tahun mendengar Kerja host. murtad dong. Host. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Kemana hostnya? Moderatornya di mute dulu lah. Jangan takut murtad dong. Jadi gini ya. gitu. Iya, di mute gitu lah. Ya lanjut. Aku nanya dulu ya, bentar Bang ya. Aku nanya dulu sebentar ya. Izin Mundal Boy, aku nanya sama Gurunda ya. Aku nanya sama Gurunda sebentar ya. Izin ya Mundal Boy. Aku nanya ya sama Gurunda ya. Tunggu dulu, kita ini dulu Pak. Jangan nafsu juga. Bukan nafsu, ini yang bikin mana. Tunggu dulu, saya sampaikan dulu. Tadi Teman-teman teman kita itu moderator di kenapa bawah, dia tadi itu? saya kepental Gurunda. Jadi teman-teman di bawah, ya kalau saya kepental, ada cuplis begitu, di mute aja atau dilempar aja. Tapi nggak butuh yang begitu-gituan. Ya, lanjut Bang Farid sama Ya, makasih. Makasih. Oh, ini Begini Bang Gurunda Bang Suma. Ya, saya Bang Gurunda. Saya. Oke. Lanjut. Siap. Lanjut. Maaf ya, gini Gurunda Bang Suma. Kan dikatakan di dalam Keluaran 3 Nur 6 gitu kan, di situ dikatakan bahwa akulah Allah nenek moyangmu. Allahnya nenek Allahnya Abraham, Allahnya Yakub dan Allahnya Ishak. Lantas kemudian Gurunda Bang Suma, apa yang salah ketika Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 133 dikatakan bahwasanya agama para nabi terdahulu sebelum Rasulullah itu adalah agama Muslim atau Islam. Iya. Kira-kira apa yang salah Gurunda Bang Suma? Coba kita kompresikan Gurunda, silakan. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah pada diri kita sebagai Muslim. Kenapa? Karena Islam datang di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak mengatakan, hei orang-orang Quraisy, apa yang kalian sembah, yang kalian tidak kenal, aku datang memperkenalkan kepadamu dalam nama Allah. Itu kan tak ada. Ada enggak? Enggak ada. Nabi Muhammad datang menghabisi seluruh berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Bagaimana dengan Paulus ketika ke Athena? melanjutkan ajaran orang-orang Athena. Tapi kalau di Islam, Nabi Muhammad datang menghancurkan semua sembahan-sembahan orang Arab kala itu, lalu mengajarkan mereka untuk menyembah kepada Eloah Abraham. Kulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi orang Arab meninggalkan penyembahan dewa-dewa mereka menuju kepada ilah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya. Begitu juga Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Dihapuskan semua pengajaran jahiliyah, berhala-berhala semua dihapuskan. Lalu mengajak Arab
untuk berkiblat kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di Islam, berbeda dengan mereka. Tanya, hei saudara-saudaraku, onyeng, ketika Paulus datang ke Antioquia, datang kemudian di Kiliki, datang kemudian di Filipi, datang kemudian di Pelemon, lalu kemudian ke Athena, lalu kemudian ke Roma. Apakah Paulus melarang mereka menyembah dewa-dewa mereka? Kalau melarang, mana dalilnya? Malah di dalam Kisah Para Rasul 17, Paulus berkata, aku masuk ke dalam kuil kalian dan saya menemukan di atas mimbar tertulis dewa yang tidak dikenal, agnostos theos. Paulus mengatakan apa? Dewa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal itu, inilah yang aku ajarkan sekarang. Siapa? Kristus Yesus. Ya ampun. Berarti Paulus dengan kata lain mengajak orang-orang Athena untuk menyembah kepada dewa yang mereka yang tidak kenal dalam nama Yesus Kristus. Itu fakta. Maka jangan disalahkan kalau hari ini sedikit lagi mereka merayakan 25 Desember. Kenapa? Karena ternyata berdasarkan Kisah Para Rasul 17, Paulus mengatakan apa yang kalian sembah, yang kalian tidak kenal, inilah yang aku ajarkan sekarang. Apa itu? Menyembah kepada Kristus Yesus. Nah, kalau Islam tidak. Islam jelas. Islam meninggalkan orang Arab, meninggalkan sembahan-sembahan mereka yang terdahulu, lalu kemudian menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, itu fakta, itu real. Nah, ada nggak di kitabnya orang Yahudi? Ada. Di mana di kitabnya orang Yahudi diterangkan hal yang sama? Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Apa katanya? Aku akan mengadakan perjanjian kekal. Dengan siapa? Dengan engkau wahai Abraham. Siapa lagi? Dengan anak-anakmu. Siapa lagi? Keturunan anak-anakmu. Siapa lagi? Secara turun-temurun. Bahwa mereka akan menyembah aku. Aku akan menjadi Tuhannya sampai selama-lamanya. Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi apa yang disembah umat Islam adalah apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya. Itu fakta, itu real. Demikian bang, silakan. Masya Allah, luar biasa Gurunda Bang Suma. Ya, lanjut. Itu ada Bang Junaidi. Bang Junaidi dari Kristen atau dari mana bang? Bang Junaidi, speak up di oke. Oke, ada yang mau disampaikan ke Bang Juma, silahkan. Ini Bang Juma ini kan sebelumnya Anda berdiskusi santai ya, jangan ini ya. Bang Juma ini memang orangnya cerdas, cermat gitu, bijaksana, bijak sini, bijak situ gitu. Tetapi kalau kadang-kadang injak sana, injak sini, injak situ kalau otennya botol gitu ya, atau menghujat. Silahkan Bang Juma dengan Bang Junaidi. Silahkan Bang Junaidi diawali dulu, silahkan. Ya, selamat pagi Bang Juma. Pagi. Selamat pagi Bang Dalbu dan semuanya. Malam. Pagi bang. Lanjut bang. Silakan bang. Diskusi bang. Ya. Ya, saya senang mendengar Bang Juma ini kalau menyampaikan tausiahnya lah kan di situ, dikomal-komal kan di situ. Orangnya memang cerdas bang, luar biasa, menguasai Al-Quran dan menguasai Alkitab, saya lihat di situ. Nah, namun demikian, ya begitu juga di komal-komalnya Kristen, ya kan. Dan ada juga orang-orang yang cerdas sepertinya Bang Juma ini, ya penyampaiannya juga tajam ya di situ. Dan kedua-duanya sih baik dari Kristen maupun dari Islam, dari Bang Juma ya saya menghargai. Cuman saya hanya lebih menghargai perbedaannya saja Bang. Karena apa? Ya kan, untuk beragama itu kan kita punya hak asasi masing-masing. Dan saya juga menyadari bahwasanya hidup di tengah-tengah saudara-saudara kita yang Islam kan di situ.
Di mana setiap keyakinan itu saya hargai. Saya tidak mau menjelekkan agama satu dengan agama yang lainnya dan tidak mau memaksakan kehendak kita ke saudara-saudara kita ke Muslim, ya, karena agama itu pilihan atau hak asasi masing-masing sih. Begitu saya Bang Juma. Iya. Pada prinsipnya Islam juga demikian adanya. Islam itu diajarkan kemudian bahwasanya dalam kaidah beragama tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tidak boleh. Itu di Islam, Bang. Maka ketika ada ajaran yang muncul dari barat untuk memurtadkan yang kami sebut kristenisasi atau gerakan-gerakan misionaris yang kemudian mereka menggaungkan amanat agung katanya, kami umat Islam itu tidak mudah mengikuti kemudian hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena kami menganggap itu irasional. Itu irasional. Bahkan Al-Quran kami menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala innama takhastum min dunillah awthana mawadda bainikum. Mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Summa yaumal qiyamah. Nah, ini masalahnya di sini. Yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da. Wa ma'wakum nar wa ma lakum min nasirin. Nah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah berupa berhala-berhala hanyalah untuk menciptakan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia saja. Sifatnya sementara. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari, sebagian kamu akan saling mengutuk. Kenapa? Karena sebagian kalian mengajak kepada yang lain untuk mengikuti sesuatu yang sifatnya ilusi. Maka yang mengajak kemudian untuk murtad, yang menjanjikan di sini ada keselamatan, di sini ada keselamatan, itu akan saling mengutuk dengan yang dimurtadkan nanti di hadapan Allah. Lalu apa kata Al-Quran? Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Tempatmu hanya neraka dan sekali-kali tidak ada penolong bagimu. Maka dalam rancangan keislaman, umat Islam ketika memilih sebuah keyakinan harus berlandaskan terhadap ilmu. Harus berlandaskan terhadap ilmu. Sehingga ketika umat Islam itu berilmu, mereka tidak akan berkata nanti di kehidupan berikutnya, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai dulu ketika hidup di dunia kami mendengarkan, kami memikirkan peringatan-peringatan yang datang dari Islam, tentulah kami tidak termasuk dalam golongan para penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Umat Islam lebih dulu dilindungi dengan upaya Allah mengatakan, kalau kamu tidak menggunakan akalmu, kalau kamu tidak mendengarkan telingamu untuk mendengarkan, maka di akhirat kelak kamu akan berkata, kenapa dulu saya tidak mendengarkan, kenapa dulu saya tidak memikirkan, cuman ikut-ikutan doang. Hanya karena ibuku, ayahku agamanya ini, maka aku ikut-ikutan doang. Padahal kesempatan diberikan, ketemu dengan orang-orang Islam, punya akal sehat, hidup dalam kedamaian, tidak ada huru-hara, tidak ada perang, tidak ada tekanan, tapi justru membuat aku santai, bukan membuat saya belajar. Maka sekarang saya menyesal menjadi penghuni neraka. Umat Islam itu sudah dijaga lebih awal. Umat Islam itu dijaga lebih awal dengan Al-Quran memberikan pengajaran kemudian. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Kitabu anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyazakkara ulul albab. Al-Quran ini kitab yang Allah turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, yang penuh dengan berkah, agar supaya manusia menghayati ayat-ayat yang ada di dalamnya, dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan ilmu mutiara. Oh, Allah. Itu fakta dalam Al-Quran, itu fakta dalam Islam. Makanya setiap gerakan yang sentuhannya adalah sentuhan Islam pasti berdalil, pasti berdasarkan ilmu.
Makanya di Islam itu syarat dengan keilmuan. Islam berdiri di atas ilmu, bukan di atas doktrin dan dogma. Sekali lagi saya katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru wa ulul albab. Untuk mendapatkan pelajaran orang-orang yang berakal sehat. Ya, jadi Al-Quran itu hanya sinkron dengan orang yang berakal sehat. Tapi kalau di agama saudara, mohon maaf sekali lagi, justru mematikan akal sehat. Tidak bisa kita gunakan akal sehat ketika menelaah Kristen. Tidak bisa, nggak bisa nyambung. Karena yang satu kemudian irasional, sementara manusia kodratnya adalah manusia rasio. Memiliki apa rasio itu? Keseimbangan. Ketika ada sesuatu yang tidak seimbang, maka manusia akan menolak itu. Contoh, ketika dikatakan bara api itu dingin, rasio manusia mengatakan tidak, bara api itu panas. Islam mengatakan bara api itu panas, tapi kalau di agama Anda, bara api itu dingin. Itulah perbedaannya antara Anda dengan agama saya. Silakan. Ya, jadi saya memang melihat memang sangat signifikan perbedaannya di antara kita, Bang Juma, ya. Nah, saya terpanggil di dalam pelayanan ini, Bang Juma, ya. Karena di gereja-gereja itu kan dulunya saya membentuk suatu wadah yang namanya Kochiba, Bang Juma. Kochiba itu komunitas ciptaan baru yang saya ambil dasarnya dari 2 Korintus 5 ayat 17. Di situ menyatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kan di situ. Jadi, ya, sejauh saya terjun di dalam pelayanan ini untuk membina saudara-saudara kita yang dari Islam masuk ke Kristen, ya. Nah, saya tidak ada melihat ada kristenisasi di situ, Bang Juma, ya. Nah, di situ. Nah, itu hanya mungkin interpretasi dari saudara-saudara kita Muslim. Nah, di situ. Dan saya menyadari bahwa, ya, saudara-saudara kita ini, ya, masuk dari Islam ke Kristen ini kan. Nah, memang tidak semua sepenuhnya itu mengetahui tentang kekristenan. Nah, ada bisa beberapa tidak sampai 50% lah yang betul-betul, ya, dari Islam ke Kristen itu yang benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, adapun sisanya itu biasanya terjadi karena perkawinan. Nah, karena itulah, ya, saya terbebani untuk memberikan penjelasan kepada mereka siapa itu Yesus yang sebenarnya, sehingga mereka harus tahu pasti. Jadi, ya, walaupun mereka masuk Kristen itu karena pernikahan, nah, bagaimana saya mengubah pemikiran-pemikiran mereka itu, ya kan, supaya mengikuti Yesus itu jangan karena pernikahan lagi, jangan karena suami atau karena istri. Nah, di situ. Jadi kita betul-betul memberi pembinaan yang sebenar-benarnya kepada mereka supaya mereka paham dengan kitab suci, ya, yang kita berikan kepada mereka. Makanya kita ada pertemuan-pertemuan di situ secara rutin di situ, ya, seminggu sekali kan di situ. Nah, itu beban pelayanan saya di situ, Bang Juma. Nah, itu. Kalaupun, ya, masalah mutiara itu, Bang Juma, ya, saya menyadari, ya kan, kalau kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru itu sangat erat hubungannya, Bang Juma, kan di situ saya melihat, ya kan, karena apa, ya kan. Nah, perjanjian lama itu menjadi dasar perjanjian baru, saya lihat, Bang Juma, ya, di mana di dalam perjanjian lama itu, ya, itulah tentang penciptaan, tentang sejarah bangsa Israel, tentang hukum Taurat, dan tentang nubuatan-nubuatan para nabi. Nah, di situ dia. Dan semua itu untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus di situ, ya, di dalam perjanjian lama tersebut. Nah, justru nubuatan-nubuatan itu, Bang Juma, ya, digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, apa? Ya, yang digenapi di situ di dalam perjanjian lama, yang mengenai Mesias akan lahir, Mesias akan menderita, dan Mesias akan membawa keselamatan di situ. Makanya Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di situ. Jadi perjanjian lama itu menekankan hukum,
Perjanjian baru itu menekankan kasih karunia di situ Bang Juma. Jadi PL fokus pada hukum Taurat dan ketaatan lahiriah sebenarnya di situ Bang Juma. Nah di situ harus taat semua kepada hukum-hukum di situ. Nah sementara dalam perjanjian baru itu ya fokus kepada iman kepada Kristus ya di dalam perubahan hidup kita. Jadi relasi kita ya dengan apa di dalam perjanjian baru itu antara hati kita, pikiran kita kepada Tuhan di situ tidak terikat kepada hukum-hukum dari situ. Nah, kita utamanya di situ hukum yang tertinggi itu kan yang dibawa oleh Yesus itu adalah kasih Bang Jumana di situ. Itulah Bang ya. Jadi Yesus itu ya hukum yang utamakan itu kasih. Nah di situ. Nah ini adalah salah satu rencana keselamatan ya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah itu walaupun perjanjian lama itu Allah bekerja melalui bangsa Israel. Dalam perjanjian baru. Ya oke lah, udah oke. Kalau tidak panjang ya silakan lah. Saya tutup dulu ya, silakan. Iya. Ya, inilah yang saya katakan bahwa Kristen ini tidak memiliki mutiara, tidak memiliki ilmu. Karena Yesus memang melarang murid-muridnya untuk melemparkan kemudian mutiara itu kepada babi. Anda berbicara mengenai kasih. Yesus sendiri mengatakan yang mengasihi aku adalah yang melakukan pekerjaan yang juga aku kerjakan. Apa yang Kristen kerjakan? Nggak ada. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin saudara harus lebih memperdalam lagi keilmuan saudara tentang Bible itu sendiri. Ketika Anda menjadikan 1 Korintus atau 2 Korintus Anda jadikan sebagai alat untuk memurtadkan orang, Anda lupa. Bukan Anda lupa, Anda nggak tahu mungkin Paulus menulis surat Korintus itu bukan untuk orang Indonesia. Paulus menulis surat Korintus itu hanya untuk orang-orang yang ada di Korintus, tepatnya di Korintia Tengah Selatan Yunani. Coba Anda baca deh. Dari Paulus yang oleh kehendak dewa Theos dipanggil menjadi apa itu? Utusan, pengutus atau utusan Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Theos yang ada di Korintus. Jadi jangan ya sekali lagi kalau babi itu kan memang membabi buta babi itu ya. Dia nggak mau tahu apa itu, yang penting tak beraja dulu. Korintus itu surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Korintia Tengah Selatan Yunani, bukan untuk orang Indonesia. Datang ente memurtadkan orang Indonesia, harusnya Anda ke Yunani Selatan. Karena surat Korintus itu bukan diperuntukkan untuk seluruh manusia. Bukan. Nah inilah kelemahan saudara-saudara Kristen, tokoh-tokoh Kristen dalam beragama. Sekali lagi, dikarenakan tak ada mutiara bagi kalian. Yesus melarang. Jadi Korintus itu Bang, ditulis tahun 55 sampai tahun 57 Masehi, diperuntukkan untuk kelompok spesial, yaitu jemaat dewa-dewa yang ada di Korintus sana, bukan yang ada di Indonesia. Anda salah itu, Anda keliru. Coba Anda renungkan lagi. Anda susah kalau mau merenungkan juga karena tak ada ilmu soalnya. Jadi seperti itu. Sekali lagi, ketika Yesus datang, Anda katakan dia datang untuk menebus. Nah ini lagi, Yesus datang untuk kaumnya Bani Israel. Anda salah lagi di situ. Seakan-akan Yesus datang untuk kalian. Nah sekali lagi, ilmu tidak diberikan kepada babi, makanya membabi buta, sengambat aja kan gitu. Yesus datang 3 tahun Bang mengajar, 3 tahun beliau mengajar.
Kau kepental. Tombak. Ditombak. Waduh. Suara saya kedengaran, Bang? Kedengaran jelas. HP panas nih. Nah, coba kau tadi taping. Kau Kristen. Mana dia? Banjune, naik lagi Banjune. Banjune, naik lagi. Oh, itu silakan. Banjune. Ya. Jadi siapa yang dulu bicara Bang Dalbu? Ya, sekali lagi saya simpulkan, Bang, bahwasanya Yesus mengatakan bahwa dalam Yohanes 14:15, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Ini ucapan Yesus kepada siapa? Kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen. Apa perintahku? Jangan ke bangsa lain. Jangan kau berikan mutiara kepada anjing, kepada babi. Jangan kau lemparkan barang-barang kudus kepada anjing. Itu perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, jangan kau ajarkan ajaranku kepada orang Roma dan Yunani. Itu maksudnya. Jadi Anda salah kamar. Dan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 21 nomor 17, wahai Simon, anak Yohanes, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Siapa dombaku? Bani Israel. Bukan Yunani, bukan Romawi, apalagi orang Indonesia. Begitu saudara. Jadi ada yang harus diperbaiki di kalian ini. Saya tahu kalian hanya terlanjur jadi Kristen, tapi kalau Anda ingin selamat, coba diulang lagi dari nol. Yesus turun ke bumi untuk siapa? Apa tujuannya turun ke bumi? Berdasarkan pengetahuan orang Yahudi dan berdasarkan pengetahuan Yesus sendiri. Jangan berdasarkan pengetahuan bapak-bapak gereja mula-mula. Karena gereja mula-mula itu Romawi Yunani, para penyembah dewa-dewa. Begitu Bang, silakan. Silakan Bang Junedi. Ya Bang, ya. Sejauh pemahaman saya Bang, ya kan. Sebenarnya Yesus itu diutus bukan hanya untuk bangsa tertentu saja, ya. Bahkan pemahaman saya itu Yesus itu diutus untuk segala bangsa, untuk semua bangsa yang terdapat di dalam Matius 28 di situ Bang. Nah di situ. Makanya saya membaca Alkitab juga enggak sepotong-sepotong atau enggak hanya surat-suratnya hanya surat-surat tertentu saja kan di situ, atau Injil-Injilnya Matius, Markus, Lukas dan Yohanes kan di situ. Nah itu. Nah pemahaman saya bahwa Yesus itu datang bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Memang ada ayat yang mengatakan bahwa di dalam Matius 15:24 itu aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Saya tahu di situ Bang, di situ. Nah itu. Tetapi Bang, ya kan, di dalam perumpamaan Samaria itu juga ya, di situ di dalam ketika dalam Matius 8 ayat 10 mengenai perwira Romawi dan perempuan Kanaan kan di situ. Nah itu, tetapi setelah kebangkitan, misi Yesus itu kan menjadi universal kan di situ. Seperti yang saya katakan di dalam Matius 28 ayat 19. Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku di situ. Juga terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 13. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang di situ. Nah, kalau setiap orang atau semua orang ya, tidak ada sekat lagi Bang, tidak ada sekat lagi, tidak ada antara orang Yunani dan orang Yahudi, tidak ada lagi
hanya bangsa-bangsa tertentu. Nah, kalau semua orang ini Bang, berarti kan menyeluruh di sini Bang. Semua kan di situ. Ya, setiap orang kan di situ. Baik dia bangsa apapun, baik dia suku apapun, di situ dia Bang. Nah, di situ. Nah, kalaupun ya kan, apa yang dikerjakan orang Kristen Bang, kan di situ yang seperti Abang katakan tadi ya Kak, saya melihat di sini Bang, ya kan, karena keselamatan itu kan adalah anugerah Allah di sini Bang, ya, yang juga terdapat dalam Efesus di situ, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman di situ Bang, menekankan iman kita supaya ya percaya kepada Yesus Kristus, karena tidak ada jalan lain lagi Bang selain hanya Yesus Kristus yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6 kan di situ. Ya, di situ dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini juga merujuk kepada orang lagi Bang kan di situ. Tidak ada sekat-sekat lagi Bang di situ. Ya, karena orang keselamatan ini kan bagaimana kita bisa pribadi kita Bang kan di situ dia. Bagaimana hubungan kita dengan Yesus? Pertama dengan percaya, dengan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Nah, itu kita bertobat, berbalik dari segala dosa-dosa kita dan menerima Yesus dalam hidup kita Bang kan di situ, sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16 tadi. Lalu juga sesuai dengan ya Roma 10 ayat 9 mengaku Yesus adalah Tuhan di situ Bang. Nah, itu. Jadi perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan bagi kita Bang, tetapi karena sudah diselamatkan, makanya iman tanpa perbuatan adalah mati yang di situ. Nah, ini adalah bukti perbuatan baik, adalah bukti iman yang hidup Bang. Bukan alat menebus dosa saja, bukan menebus dosa bukan menebus dosa dalam perbuatan baik kita. Kita berbuat baik itu karena sudah mendapatkan satu anugerah kan di situ. Makanya hidup dalam ketaatan dan pertumbuhan rohani kita Bang, hidup menurut ajaran Kristus, mengasihi sesama, menjauhi dosa dan bertumbuh dalam iman. Nah, dalam Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Nah, disitulah ya, orang Kristen itu ya melihat bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang harus diterima oleh iman kita dan dinyatakan lewat hidup kita supaya kita berubah, berbuat baik supaya selamat, melainkan diselamatkan lalu berbuat baik. Bukan begitu Bang. Nah, itu intinya. Ya, keselamatan itu ya karena iman kita kepada Yesus Kristus Bang. Nah, itu. Saya rasa Nah, itu. Ya. Saya rasa itu dari saya Bang. Ya. Memang ada perbedaan tapi saya menghargai aja kan di situ ya. Iya. Saya ingin membacakan dalil di dalam kitab Tauratnya orang Yahudi ya. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya, supaya kamu melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini, yang hidup pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Apa itu? Taurat diberikan kepada kita. Dengarlah hai orang Israel. Pertanyaan saya kepada saudara, saya tambahkan satu dalil. Ulangan 33. Inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Berkat Musa mati. Berkat noise.
Noise katanya, noise. Lanjut Gurunda. Beliau alina mana? Lagi saya cari. Opo komal ini komal elek gitu, ungkat terus. Banyak yang nombak. Banyak yang panas di bawah. Dasar Gurunda. Ya mereka ini di Gurunda dimanapun berada, mereka kejar gitu. Dia senang, benci tapi rindu. Kan botol-oten ini, ya Allah. Kalau nggak suka kan nggak usah ditonton, gampang saja kan. Tapi Gurunda boleh tadi sebelum Bang Junaidi naik lagi dibahas, saya tadi masih punya catatan yang saya tangkap begini. Jangan berikan mutiara kepada babi, itu kan poinnya. Iya. Tadi mengatakan bahwa mutiara itu adalah hikmat pengajaran yang datang kepada utusan Tuhan ya, kepada Abraham, Ishak, Yakub, Ismail sampai Musa dan Daud, bahkan kepada Isa alaihissalam, bahkan kepada baginda Rasulullah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hikmat itu diantaranya adalah pengajaran tadi itu berupa Jabur, Mazmur, Injil, tentunya Al-Quran. Tapi kalau bicara tentang Yesus ini kan berbicara tentang Jabur, Mazmur gitu ya, atau Taurat seperti itu ya. Siap. Ternyata betul Bang Juma ini memang luar biasa ya, pintarnya gitu ya. Ketika mengatakan bahwa Injil atau Taurat, Mazmur, Jabur ini Injil ini adalah hikmat, betul. Ini saya membaca nih karena saya ini kan sebenarnya punya data ini udah lama saya simpan. Ternyata Bang Juma ini dengan saya ini nggak jauh beda, pintarnya gitu sedikit aja gitu. Betul. Kan Pak Bang Juma oratornya pintar gitu. Kalau baca saya di Mazmur 19 ayat 7 dikatakan gini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat, dia bilang. Luar biasa, wah, Allahu Akbar. Luar biasa nih Bang Juma ini ketika membahas, dia menarasikan begitu, menginterpretasikan seperti itu. Oke, dia lanjut, itu aja Bang Juma. Ternyata ada di Mazmur 19 ayat 7. Silakan Bang Juma, ini anak saya bilang ayah terus kacau. Lanjut Bang Juma. Iya, jadi dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut hakam. Hakam itu artinya tindakan yang membuat orang itu memilih untuk bijak, memilih untuk arif, disebabkan karena pengetahuan atau ilmu. Jadi orang bisa bijak, bisa arif karena pengetahuan. Jadi hakam dalam bahasa Ibrani itu artinya hikmat, yang adalah cakupan intisari daripada keilmuan. Sedangkan mereka tidak diberi ilmu. Tidak ada kitab yang datang kepada mereka, tidak ada nabi yang datang kepada mereka. Karena Yesus memang melarang, jangan melemparkan mutiara kepada babi itu. Itu jelas itu. Noise, hujan deras. Gurunda di sana hujan teman-teman, hujan di Makassar hujan. Nah lanjut Gurunda. Ya, jadi yang tadi itu teman-teman sekalian, di Ulangan 33 di situ dikatakan, inilah berkat yang diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel sebelum matinya Musa. Berkatalah dia, Tuhan datang dari Sinai, terbit dari Seir, dan ia nampak dari pegunungan Paran, datang dari tengah-tengah 10.000 orang suci, di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala, yaitu hikmat atau mutiara atau pengajaran atau ilmu. Sungguh dia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firmanmu. Apa itu? Ilmu. Lalu nomor 4-nya, Musa ini telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub, Ben Yakub, keturunan Yakub. Jadi Taurat yang datang dari Musa, satu ilmu, karena hukum itu adalah ilmu yang menjadi hak milik kepunyaan Bani Yakub. Seandainya ada saudara Junaidi, saya ingin bertanya, apakah hak milik kepunyaan Yakub ini juga kepunyaan Athena dan Romawi? Itu pertanyaan saya. Sampai kalian mengatakan ada di dalam Torah nubuat, ada di dalam kitab Torah nubuat untuk Kristen, nubuat untuk Yesus, nebus dosa. Padahal faktanya di dalam kitab Torah itu sendiri terjemahannya mengatakan Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Israel saja, Bani
hanya karangan kalian sendiri karena kalian tidak memiliki pegangan. Sekali lagi, ketika ada apa khotbah Yosua 4? Setelah seluruh bangsa selesai menyeberangi sungai Yordan. Apakah seluruh bangsa, maksudnya seluruh bangsa orang Indonesia juga ada pada saat itu? Seluruh bangsa, ketika Bani Israel berbicara seluruh bangsa, maksudnya adalah Bani Israel dari 12 suku bangsa itu. Jadi tidak ada kemudian inilah pergilah ke seluruh bangsa. Bangsa yang dimaksud 12 suku bangsa. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi seluruh bangsa yang dimaksud di situ adalah Bani Israel, 12 suku bangsa, bukan kepada kita. Makanya tadi tidak ada jawaban teman-teman. Ketika dia menjadikan surat Korintus untuk memurtadkan orang, saya katakan bahwa Korintus itu adalah surat Paulus untuk orang-orang yang ada di selatan Yunani, bukan untuk yang ada di Indonesia. Nggak ada bantahan. Jadi sekali lagi saya katakan, Saudara Junaidi hanya doktrin, hanya dogma, mengklaim ucapan-ucapan Yesus sebagai ucapan kepada orang Kristen, padahal tidak. Itu ucapan Yesus tidak diberikan kepada anjing dan babi. Jadi ketika Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti misalnya yang saya terangkan tadi, Yohanes 21 nomor 17, gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba yang dimaksud di sana adalah Bani Israel. Kemudian ketika dikatakan dalam Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu di situ bukan anjing, kamu di situ bukan babi, kamu di situ adalah domba Israel. Tolong Saudara Junaidi pakai akal, pakai otak. Anda masih ada kesempatan untuk waras, jangan gila permanen. Demikian. Selamat siang Pak Aldo. Siang. Kristen apa Oten nih Pak? Kristen. Hah? Kristen. Cite? Apa itu cite Bang? Silakan, mungkin ada yang ingin mau ditanggapi dari narasi Bang Suma. Silakan. Bukankah aku dan Bapak adalah satu? Silakan disampaikan Bang. Dari mana aku dan Bapak itu beda? Jelas-jelas satu. Bapak itu pencipta, Yesus manusia. Satu. Bapak itu sumber. Ya, sumber. Alam semesta ini sumbernya apa? Sumbernya. Ya sungai, pegunungan. Segala sesuatu di luar Tuhan itu bukan Tuhan. Mau dia anaknya ke, tantenya, pamannya, sepupunya, di luar Tuhan itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Di ufuk yang berbeda, Bapa itu bukan manusia. Dia adalah Khalik, pencipta. Jadi Yesus dan Bapa itu beda, tapi satu misi. Apa itu? Mengajarkan Bani Israel agar kembali menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Misinya itu. Tapi dalam hakikat Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Di mana Yesus katakan itu? Yohanes 8:29, Yohanes 8 nomor 17-18. Aku dan Bapa adalah dua. Silakan sahabat-sahabat, di sini hujan deras. Silakan diambil alih sebentar. Lanjut. Siap Gerunda. Ya, memang di sini hujan. Tapi yang saya tahu Yesus itu Allah sendiri itu. Itu karena kamu nggak punya mutiara. Kamu tidak bisa membedakan antara beras ketan campur santan dengan tai kambing. Emang ada di Al-Quran bahwa Yesus itu bukan Allah? Yesus itu manusia.
Di Al-Quran ada nggak ya penjelasannya Bang? Di Al-Quran terkait dengan manusia Yesus itu disebut Isa. Isa itu anak laki-lakinya Maryam. Bagaimana mungkin manusia melahirkan Tuhan? Tapi kalau di Athena Romawi, dewa melahirkan manusia, manusia melahirkan anak dewa itu biasa. Kalau di Yunani, kalau di Romawi, manusia melahirkan dewa atau manusia separuh dewa itu biasa. Tapi kalau di agama Samawi, sesakti apapun dia, kalau dia manusia itu tak ada inkarnasi, tak ada kemudian teofani, nggak ada. Itu buatan Roma Yunani itu. Yesus ketika datang mengakui kalau dia utusan Tuhan untuk hidup kekal, dia harus diimani sebagai utusan Tuhan doang. Nah, Anda berasal dari agama Romawi Yunani, maka wajar kalau Anda menuhankan manusia separuh dewa. Gitu. Kan nggak ada penjelasan. Lanjut yang lain. Ini ya, itu bukan Allah. Cuma lemah dia, lemah. Nggak kuat. Silakan lanjut. Siap Gurunda. Di tempat Gurunda ya hujannya teman-temannya. Jadi ya agak-agak noise. Waalaikumsalam. Mungkin Kandita pasiennya di ini dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gurunda masih hujan deras teman-teman di lokasinya. Ini Aldus ini, kamu Kristen apa sih, Dos? Aldus, ini dia Kristen apa ini? Aldo. Aduh. Halo. Iya, Kristen apa sih kamu nih? Protestan. Ya ada enggak gitu di Al-Quran ya. Sudah paham nggak apa yang dikatakan Gurunda tadi terkait dengan kamu itu nggak dapat mutiara? Ya kan hanya cuma anak Maryam, utusan, kan cuma gitu. Maksudnya tentang Yesus bukan Allah itu ada nggak di Al-Quran? Gimana? Ada. Enggak, dia bilang apa? Dia bertanya, Kandita. Dia bertanya, ada enggak di dalam Al-Quran Yesus bukan Allah? Itu dia bertanya. Yesus bukan Allah di Al-Quran. Kalau di Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa kafirlah orang yang menuhankan atau mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Allah. Itu. Jadi seandainya lah bukan Nabi Isa, tapi ada manusia yang mengatakan Allah itu manusia, maka dia kafir. Ya. Jadi menurut pemahaman kami umat Islam, kalau Aldus sebagai orang Kristen, maka yang menuhankan manusia itu kamu kafir. Betul? Di Bible, orang kafir itu harus diserahkan kepada mahkamah agama untuk diadili. Matius 5 nomor 22. Enggak, yang tadi di Al-Quran itu ayat berapa? Al-Maidah 73. Gimana? Ntar saya lihat dulu. Al-Maidah 72. Kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih itu Allah ini ya? Iya. Oh iya ada ya. Ya, kalau di Bible ada enggak Yesus itu adalah Allah? Dan aku dan Bapak itu satu. Bapak itu kan ada Paulus, Bang. Nah, ketika Yesus berdoa kepada Bapak enggak mampu berbuat apa-apa juga. Nah, ketika dia berdoa kepada Tuhannya umat Islam, maka Tuhannya umat Islam menghidupkan Yesus.
Iya kan, Yesus ketika jadi manusia kan mencontohi ketika berdoa, bersujud itu mencontohi. Saya nggak nanya itu mencontohi, Bang. Yang kita bahas di sini, Anda meminta. Ada nggak dalilnya di dalam Al-Quran Yesus bukan Allah? Ada. Surah Al-Maidah 72, kamu sendiri baca. Nah, ketika saya minta, ada nggak di dalam Bible itu Yesus itu adalah Allah? Ya kan? Enggak ada. Di dalam Bible itu, Bang, Allah bukan Bapa, Bapa bukan Allah. Nah, ketika Yesus mau disentuh oleh weweknya, Maria Magdalena, jangan menyentuhku deh. Aku akan pergi kepada Bapakmu, Bapakku, dan Allahku dan Allahmu. Nah, ketika Yesus berdoa kepada Papa nggak mampu berbuat apa-apa. Bahkan Papa lari. Papa, mengapa kau tinggalkan aku? Nah, seandainya Papa tidak lari kencang, dia jawab, aku takut. Ya, tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhannya umat Islam, di Lukas 6:12, Tuhannya umat Islam menghidupkan Tuhanmu. KPR 232, Yesus inilah yang dihidupkan oleh Tuhannya umat Islam. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan. Lanjut. Ya ketika disalibkan dia kesakitan, Bang. Ya, kesakitan justru di situ kau berpikir bagaimana mungkin Tuhan dipaku-paku lalu dia nangis kesakitan. Mana sih? Pakai pikiranmu di situ. Kau berpikir dulu, kuncikan akalmu sejenak saja, minimal 1 menit. Coba pakai akalmu, coba. Iya, itu kan menebus umat manusia itu di atas salib. Terserah dia mau nembus BPKB motor saya, nggak ada urusan. Coba berpikir 1 menit aja. Dia berpikir, rela coba. disalib itu kan, dia rela disalib gitu kan. Bagaimana dia rela disalib? Dia sembunyi loh, dia nangis loh. Bapak, selamatkan aku, Bapak. Dia berdoa kepada Tuhannya untuk meminta keselamatan atau diselamatkan dari kematian. Karena Bapak tidak mampu berbuat apa-apa, maka Tuhannya umat Islam turun tangan menghidupkan Tuhanmu. Itu loh. Tapi ketika Yesus itu mati, itu siapa sih yang mematikannya? Mematikan Yesus ini adalah Hansip Romawi. Yang nyabut nyawa Yesusnya itu. Ya, Hansip Romawi. Gimana sih? Ketika Hansip Romawi menombaknya belum berhasil, maka dia racunlah Yesus. Ya, diracun. Baru dia metong. Bapak, semua sudah selesai. Bang, gua baca Yohanes 19:29 sampai 30. Kau baca coba itu. Abang ini nggak pernah baca Bible ya? Tapi kalau itu kan bangkit, itu pembangkitan itu ada. Ya, bangkit karena Tuhannya umat Islam Maha Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saking Maha Kasihnya Tuhannya umat Islam sehingga menghidupkan Tuhannya Kristen walaupun sudah diacak-acak. Ya toh? Katanya ini katanya lama. Kalau Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, kalau Nabi Isa alaihissalam, kalau Yesus Tuhanmu yang dari Yunani itu dibantai dia. Bukan dibantai, emang dianya rela gitu, emang skenario. Bukan rela. Kalau dia rela, Paman, kalau dia rela, ngapain dia sembunyi? Ngapain dia nangis? Gak ada yang sembunyi orang dia. Kau baca Matius 26 ya 39 dan seterusnya. Kau baca Ibrani 5 nomor 7. Aduh. Apakah kamu tidak pernah diajarkan oleh pendeta di gerejamu? Padahal siang malam Bang Suma, Kandito, Bandewa, Baal semuanya mengajarkan pendetamu. Makanya di gereja jangan salto-salto, baca Bible. Enggak ada yang salto-salto, enggak. Coba dengan saya, Pak. Padahal, Bo. Ya, silakan. Baik.
Pak Aldos, pikiran itu kan ibarat yang namanya parasut ya. Pikiran Pak Aldos ini ibarat parasut. Itu harus dibuka dulu, baru bisa dikembangkan, Pak. Kami umat Muslim di sini mengajak yang namanya Bapak itu pintar, Pak. Mengajak Bapak itu pintar. Tapi tadi berdasarkan pemaparan dari Bang Juma dan rekan-rekan yang ada di sini semua, yang konon katanya orang-orang Kristen itu pintar, saya mengakui, Pak. Bahkan saya secara jujur mengakui antara orang Islam dengan orang Kristen lebih pintar mana? Saya akui lebih pintar orang Kristen, Pak. Kenapa? Saking pintarnya Tuhan saja mereka ciptakan, Pak. Ada tidak di dalam Islam Tuhan itu diciptakan? Tidak ada, Pak. Itulah kelebihan dari orang Kristen. Nah, kembali tadi ke ayat yang tadi, Pak, yang Bapak mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Pertanyaannya, itu satu apa, Pak? Aku dan Bapak adalah satu. Satu pribadi. Satu pribadi. Baik, siap. Tidak bisa dipisahkan. Saya sepakat ya. Kayak kue, ibaratnya kayak kue lapis itu. Waduh, Tuhan disamakan sama kue, Bang. Gimana ceritanya ini? Berdempet 3 itu jadi. Oh, gancet gitu ya. Baik, Bang. Iya, Nah, sekarang Bang, ayat itu mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Itu ternyata tidak ada di situ dikatakan satu pribadi, Bang. Silakan Abang baca ayat selanjutnya. Mungkin tahun 2026 nanti terjadi revisi, bisa terjadi seperti itu. Nah, sekarang ayat bantahannya itu, Bang. Coba saya pengen bertanya ke Abang. Di dalam Wahyu 3 nomor 5, di situ Yesus mengatakan di hadapan Bapa. Saya bertanya ke Abang, ketika Yesus mengatakan di hadapan Bapa, artinya satu atau dua, Bang? Saling berhadapan nih. Abang baca dulu Wahyu 3 nomor 5. Tadi bukankah kita sudah sepakat? Ya harusnya sih 2. Nah, memang 2, Bang, harusnya, Bang, ya. Saya mengajak Abang ini supaya pintar, supaya berpikir. Sebagaimana yang tadi saya katakan, pikiran Abang itu ibarat parasut, masih kusut. Maka dari itu kembangkan dari sekarang, Bang, ya. Nah, ketika Abang mengatakan seharusnya 2, apakah mungkin itu dikatakan 1, Bang? Sementara Yesus mengatakan di hadapan Bapa itu 1 atau 2. Jangan katakan seharusnya, Bang. Gunakan akal Abang di situ, logika Abang. 1 atau 2 di situ? 2, baik. Berarti bantahan yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu gugur, Bang, ya. Nah, sekarang, Bang, di dalam Yohanes 5 nomor 26, di situ dikatakan Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Itu artinya 2 atau 1, Bang? 2. Di dalam Wahyu 22 nomor 1 sampai nomor 3, di situ dikatakan lagi, ada tahta Bapa, ada tahta Yesus. Itu 1 atau 2? 2. Terpisah atau gancet itu menurut Abang? Jadi 1 kayak kue lapis itu. Astagfirullahaladzim, Bang. Itu tidak jadi 1, Bang. Tetapi itu dikatakan 2. Aku dan Bapa adalah satu, dibantah di dalam Wahyu 3 nomor 5, di dalam Kisah Para Rasul 7:55. Wahyu 22 nomor 1 sampai nomor 3, di situ pun diulangi lagi, ada tahta Bapa, ada tahta Yesus. Artinya itu adalah 2 entitas yang berbeda, tidak bisa yang namanya bersatu itu, Bang. Sebagaimana yang Abang katakan tadi. Ya, ternyata itu beda. Nah, itu ayat yang saya sajikan tadi, ternyata Abang bantah semuanya. Nah, terus pertanyaan saya, apakah ketika di dunia Yesus itu Bapa atau bukan, Bang? Bukan. Artinya sama atau beda? Sama. Ah, gimana ini? Bukan kok dikatakan sama. Gimana sih otaknya Abang ini? Coba, Bang. Berpikir lagi secara logika, Bang. Ya, berpikir lagi. Ketika Abang tadi mengatakan Yesus itu adalah bukan Bapa, itu artinya, Bang, itu beda, bukan sama. Nggak ada mutiara. Oh gitu, Bang. Siap. Karena gini, Bang, memahami Tuhan orang Kristen itu nggak semudah agama Islam gitu Tuhannya. Harus gitu, sulit gitu memahaminya. Betul, memang harus sulit, Bang.
Ya, saya sepakat. Karena abang berusaha untuk mencocokkan dan berusaha untuk memaksakan Yesus Tuhan. Andaikan abang mengakui Yesus itu adalah utusan, bang, utusan, itu sangat mudah, bang. Tidak mungkin yang namanya Tuhan alam semesta menurunkan satu tuntunan kepada umatnya, yang umatnya itu bikin bingung, yang bikin umatnya itu mempersulit. Tidak mungkin, bang. Karena kita tahu berapa banyak ayat-ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah utusan. Bukan Tuhan, bang. Bukan. Bagaimanapun abang mencari celah, menuhankan Yesus menggunakan dalil itu akan dibantah dengan dalil juga. Mana yang harus abang ikuti? Apakah dalil A? Apakah dalil B? Sementara dalil Yesus mengatakan Tuhan itu tidak ada sama sekali. Orang-orang Kristen itu sangat suka yang namanya ayat remang-remang. Tahu ayat remang-remang, bang? Ayat remang-remang. Mereka nggak suka yang namanya yang jelas-jelas dalil itu dikatakan secara gamblang. Contoh, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini ayat gamblang, bang. Ini ayat jelas, tidak perlu yang namanya ditafsirkan lagi. Tetapi orang Kristen selalu mengambil yang namanya ayat remang-remang. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ini ayat remang-remang, bang. Aku dan Bapa adalah satu. Ini ayat remang-remang yang multitafsir. Sementara ketika abang mengatakan aku dan Bapa itu adalah satu, ternyata bukan satu pribadi ataupun satu hakikat, tetapi mereka adalah satu tujuan. Itu yang benar, bang. Satu tujuan. Apa tujuan Yesus itu? Menyelamatkan Bani Israel, bukan menyelamatkan semua manusia. Dan tadi Pak Junaidi ketika berbicara dengan Bang Juma, dia mengatakan beritakanlah Injil ke segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini pun sudah jelas, bang. Di sini dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Yesus itu guru. Kecuali kalau di situ dikatakan jadikanlah hamba-hambaku. Itu baru jelas. Di situ pasti itu bisa dikatakan sebagai Yesus adalah Tuhan. Tetapi jelas di sini dalilnya mengatakan jadikanlah bangsa muridku. Posisi Yesus di situ adalah guru. Apakah ayat itu ayat benar? Saya katakan benar. Walaupun ayat itu adalah ayat sisipan. Makna dari ayat itu mengatakan beritakanlah Injil ke segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kabarkanlah siapa aku ini. Aku adalah Yesus. Aku adalah manusia. Aku adalah diutus untuk Bani Israel. Itu maksudnya, bang. Bukan mengabarkan Injil itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan itu. Tetapi Ngeri di tombak. Luis, selamat pagi. Tapi kan Selamat pagi. Kemana Bang Dewa? Hilang. Kena dia. hati-hati ntar diculik Roh Kudus satu. Ya karena Oten gini kan, Oten ini anti kejujuran. Betul nggak, Bang Aldo? Iya, saya juga kan percaya Yesus itu nabi. Yesus itu orang hebat, utusan juga, nabi, raja, Tuhan. Nah, waktu Yesus jadi orang hebat, dia jadi nabi, siapakah Tuhan? Yesus. Jadi Yesus nabi, Tuhan juga? Iya, sekaligus dia. Oh, hebat ini. Maka ya hebat dia itu. Pas sekali nabi, ya Tuhan juga. Ketika dia berdoa, nangis, dia berdoa kepada siapa? itu mengasih contoh itu sebagai manusia. Contoh yang apa? Dia kasih, nggak ada yang lihat, sendirian di atas bukit. Nangis dia kok. Nangis, orang nangis. Mama, Papa, sendirian naik di atas bukit. Namanya juga ya manusia, mah ada nangis, ada kesakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa Bang Dewa? Sahid. Masya Allah, luar biasa. Satu hari sih alhamdulillah ya, satu hari. Makanya Bang Dewa, jangan berikan mutiara kepada babi. Ya, itu sudah akibatnya. Babi kok enak. Ya, babi memang enak, Bang, karena itu adalah ujian, Bang. Karena di dalam Islam itu, Bang, Allah menciptakan makhluk itu, Bang, ada 3, Bang.
Yang pertama, untuk dijadikan sebagai saudara seiman. Itu adalah tentu kami adalah sebagai umat muslim semua. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk itu untuk dihindari, Bang. Apa itu? Contohnya daging babi. Jelas itu adalah ujian. Dan yang ketiga, Allah menciptakan manusia itu untuk kita musuhi. Siapa dia, Bang? Iblis laknatullah. Jelas di situ, Bang. Kalau misalkan Abang mengatakan babi itu enak, nah, yang namanya jinah enak tidak, Bang? Zina itu dilarang. Enak, Paman. Saya enak. tanya, enak atau tidak? Saya tanya, Enggak enak. enak atau tidak? Dilarang. Oh, gitu. Boleh. Mana larangannya, Bang? Saya akan tunjukkan satu dalil di dalam Bible. Itu ternyata istri sendiri itu boleh digiling, Bang. 10 perintah Allah itu kan jangan berzina, jangan bunuh, jangan mencuri itu. Oh, baik. Jangan membunuh. Tuhan yang dibunuh, Bang. Jangan mencuri. Kristen mencuri yang namanya kitab perjanjian lama, Bang, milik Yahudi. Jangan berzina. Aturan pernikahan di dalam Kristen tidak ada aturan sama sekali. Maka Dewa Sri pernah mengatakan Kristen itu adalah ajaran mandiri, Bang. Ajaran mandiri. Tuhannya bikin sendiri, nabinya bikin sendiri, cara ibadahnya bikin sendiri. Semua aturan-aturan di dalam kekristenan semua dibikin sendiri, Bang. Dibikin oleh manusia, bukanlah dari keinginan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Bang. Jelas, kalau misalkan tidak ada aturan di dalam kekristenan mengenai soal pernikahan, apakah itu bisa dikatakan sebagai dikatakan sah? Tidak, Bang. Kristen hanya sah itu di mata negara. Mereka sah aturan negara, tetapi tidak sah di mata yang Maha Kuasa. Apakah ini bisa dikatakan jinah? Jinah ini, Bang. Jinah. Karena tidak ada yang namanya syarat-syarat pernikahannya. Di dalam Islam, alhamdulillah, Bang, kami diberikan tuntunan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa syaratnya itu? Yang pertama, jelas akhil balik. Apa itu makna dari akhil balik? Artinya, akal kita sudah sampai, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang sunnah, mana janda, mana perawan. Udah bisa membedakan itu, Bang. Itu namanya akhil balik di dalam Islam dan seterusnya. Nah, sementara aturan di dalam Kristen itu tidak ada sama sekali, Bang. Makanya mereka itu bebas. Boleh melakukan apa saja, boleh mereka itu. Dalilnya jelas. Dalilnya itu apa yang dikatakan oleh Paulus, Bang. Segala sesuatu halal bagiku. Jadi apa yang dilarang? Nggak ada sama sekali. Ketika Abang mengatakan daging babi itu haram, enak. Loh, bukankah yang namanya zina itu enak, Bang? Zina itu enak. Kenapa Abang tidak melakukan? Nah, inilah contoh orang Kristen ya. Ketika mereka itu sakit, contoh mereka sakit kena penyakit gula, dokter melarang, "Hei Aldos, jangan makan yang manis-manis," dia takut. Ketika dia punya penyakit stroke, dokter mengatakan jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Mereka takut sama aturan manusia. Tapi pada saat aturan dari Tuhan mengatakan jangan pernah makan babi, bukan cuma makan babi, bukan cuma tidur sama babi, kawin sama babi. Lihat videonya kalau tidak percaya. Kami di sini bukan menghinakan, tapi memang fakta di lapangan seperti itu. Kalau Kristen nikah, kawin sama babi di gereja, itu fakta itu. Video AI. Itu kejadiannya ada, Bang, ya. Kejadiannya ada. Bahkan kalau misalkan Abang pengen lihat lagi bete, boleh tidak, Bang, lagi bete? Lagi bete itu jelas tidak boleh. Karena fitrahnya manusia, Allah menciptakan Nabi Adam dengan Bunda Siti Hawa berpasangan. Tidak ada sama sekali Allah menciptakan Nabi Adam sama Ujang. Ada nggak? Nggak ada. Allah menciptakan Nabi Adam sama Asep. Allah menciptakan Nabi Adam sama Bang Juma. Nggak ada, Bang, seperti itu. Aturannya jelas berpasangan. Tetapi lagi bete, buset, Bang, sekarang lagi marak, Bang. 20 negara di Eropa itu mengesahkan yang namanya lagi bete. Ajaran siapa itu? Satu-satunya agama yang mengesahkan yang namanya lagi bete itu cuma Kristen, Bang. Cuma Kristen. Bahkan boleh tidak mereka melakukan incest? Boleh, Bang. Mereka melakukan incest. Ada nggak yang menikah antara bapak dengan anak? Abang tengok di YouTube, siapa itu McAngel? Siapa itu Denny Hameron? Jadi ajaran Kristen itu sudah di luar nalar, Bang, semuanya, Bang. Aturan
aturannya aturan manusia, bukan aturan dari Tuhan. Nah, baik seperti itu. Silakan lanjut pada Data valid ya, Bang Dewa ya. Bang Dewa tadi data valid ya. Luar biasa. Bang Dewa, izin Bang Dewa, kan mereka kan minoritas Bang Dewa, maaf ya, kasihan ya kan, minoritas. Terus di Eropa sudah punah, di Australia punah, di Amerika juga punah, bahkan Bible sudah dilarang di Amerika. Nah kenapa nih sampai nih ke minoritas? Istilahnya kalau dagang nih produk yang gagal ya, dijualin nggak laku. Expired. Expired ya. Jadi kenapa mereka ini tidak laku atau minoritas? Di Indonesia memang dibuat minoritas jangan punah, karena bagi saya nih mereka ini hama ya untuk memakan babi. Kalau dia punah kan siapa yang memakan babi kan begitu. Nah pertanyaan saya nih, kenapa nih mereka minoritas gitu? Kasihan loh Bu. Ini Bang Dewa kasihan. Silakan Bang Dewa. Dewa, kalau Pak Ba yang tanya, Dewa nggak bisa jawab gitu. Coba. Kalau mungkin ada jawabannya, Pak Lois ada jawabannya. Saya jawab ya sesuai dengan tadi kan framingnya Bang Dewa, dilarang makan babi, tapi Kok dua-duanya giting gini sih? Di Al-Maidah 5 dikatakan semua makanan halal. Tapi di Al-Baqarah 157 babi. Di Al-Maidah berapa, Bang? Tapi kalau Al-Maidah 5, Al-Maidah 5. Al-Maidah. Masalahnya harus kita ikuti karena Oten ini penipu. Ya enggak, kami ya Tuhan aja dia tipu. Kalau kalian diajarkan menipu. Oke. Jangan marah lah Bang. Janganlah marah Bang. Biasa-biasa aja. Ya karena ajaran kan tidak ada diajarkan. Iya. Nanti saya tunjukkan dalil-dalil. Ya, Anda mengatakan tadi. Ya, Anda mengatakan tadi. Ya kalian mengatakan babi haram. Iya, di sini Al-Maidah ayat 5. Kenapa ini sudah menipu kok marah? Boleh nggak saya sampaikan dulu di Al-Quran saya ini loh, ya kan? Ya baca Al-Quran kau. Oke. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Ya. Makanan yang baik, Bang. Amin. Apanya amin? Amin. Ya, amin. Makanan yang baik itu apa, Bang? Ya memang baik. Apa makanan yang baik? Semua makanan baik. Sabar, Bang. Gitu. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik, makanan sembelihan. Makanan sembelihan. Anda bisa pukul kepala anjing. Anda ini kan pukul kepala anjing masuk ke karung. Kan bicara babi tadi. Iya, ini babi. Iya, kan tadi katakan apa lagi? 173. Babi haram. Jadi tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, Bang. Mana ada wayu Allah begitu? Ini nih diralat dulu pernyataannya, Bang. Al-Quran wayu Allah Kenapa sih nge-rap? Kayak lagu nge-rap, orang lagi nge-rap gitu lagu ini. Boleh nggak sejenak aja jadi manusia? Boleh tuh. Boleh tuh. Ya gitu. Teman-teman Kristen, tolong kalau diskusi jangan nge-rap gitu. Nge-rap kayak lagu nge-rap orang itu. Diskusi gantian, santai gitu. Kalian kan minoritas, saya pun Anda minoritas, saya itu kasihan, tapi ya tetap kita harus hormati. Silakan Bang Dalbo. Gini, saudara. Akui dulu, Dalbo. Tadi aku menipu loh. Aku minta maaf loh, Dalbo. Boleh? Di mana menipunya, Dalbo? Itu kan kamu mengatakan Al-Quran menipu. Iya, Al-Quran ayat 5. Iya, di Al-Maidah ayat 5 kau katakan semua makanan itu boleh. Mana di situ? Ya itu apa terjemahannya di Al-Maidah 5? Ini. Makanan yang baik. Kan semua itu apa yang makanan yang baik? Saya tanya saudara. Iya, nanti ke situ ke Al-Baqarah 173. Bang Lois santai Bang Lois. Ya, nanti kita ke situ, Bang. Abang bertanya, santai Bang ya. Abang bertanya, biarkan Pak Dalbo yang menjawab, Bang ya. Jangan kesetanan kayak gitu, Bang ya. Santai aja, santai. Nah, jawab kau Dewa, itu kan Al-Quran kau, bukan ini Al-Maidah ayat 5 dulu. Iya, sebentar, santai. bandingkan dengan Al-Baqarah 173. Itu saya mau tanyakan karena Dewa kan tadi. Iya, santai. Jawab, santai ya. bandingkan dengan Ya santai dulu. Silakan Pak Dalbo, santai dulu. Oke.
Karena kita hadapi umat terjemahan itu botol jelek lagi mukanya. Oke. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Apa makanan yang baik, Bang, menurut Abang? Kalau tai dimakan itu, Bang, kalau tai dimakan itu makanan juga, Bang. Tapi apakah itu baik? Ya makanya kalau diskusi dengan umat Islam, umat Umi, jangan nangis lah, Bang. Jangan nangis lah. Jangan nangis lah, Bang. Masa Abang ini jelek-jelek begini kok nangis juga ya? Jangan gitulah, Pak. Saya tanya samamu, Bang. Apa makanan baik itu, Bang? Kalau diskusi jangan pakai ayat Al-Jum'ah 2 umat Umi. Astagfirullah, kemana cuplis ini? Bang, saya harapkan abang ini jadi manusia sejenak. Saya enggak loh, kering sudah saya ini. Masa saya mau ludah-ludah melulu sih? Ya kan? Kau sebutkan aja makanan-makanan baik itu apa saja. Tapi kan kalau udah terpaksa babi juga halal itu. Iya, enggak masalah, Bang. Tuhan aja dimatikan, Bang. Enggak masalah. Hanya perkara itu enggak masalah. Berarti boleh kan makan babi itu. Ya, oke. Kenapa pemakan babi di dalam kitab saudara dimusnahkan semua beserta Tuhannya? Kenapa, Pak? Apa kira-kira alasannya? Enggak, di Al-Quran itu kan kalau terpaksa boleh makan. Kalau di dalam Al-Quran itu konsisten, Bang. Tidak ada ketika kita dalam keadaan terdesak atau keadaan terpaksa tidak ada makanan lain, boleh diperbolehkan. Tetapi di dalam Bible apakah ada seperti itu? Tidak. Bahkan dimusnahkan beserta teosnya atau Tuhannya. Tuh, sabar dulu, Bos, ya. Kau baca sekali-kali, kau baca coba Yesaya 66 nomor 17. Kau baca coba, Bang. Baca coba, Aldo. Yesaya 66 nomor 17. Kau baca coba. Yesaya. Kau baca coba. Yesaya 66 titik bertindih nomor 17. Baru googling dia. Santai lah. Ini ya, silakan. 66 ayat berapa? 17. Coba. Mereka yang menguduskan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan saya, Pak, kenapa pemakan babi ini beserta Tuhannya? Kan Tuhan kalian kan dewa itu teos. Kenapa Tuhannya Bani Israel memusnahkan Tuhan kalian beserta pemakan babi? Kenapa, Bang? Silakan. Itu sudah dibatalkan hukum itu. Kenapa, Bang? Sudah dibatalkan di atas salib. Oh, jadi babi ini sudah dihalalkan karena di atas salib. Kalau persinahan? Tidak boleh persinahan. Aku baca lagi Hosea 4:14. Inilah Kristen. Kau baca lagi. Saya ajari kau. Baru kau tanya pendetamu. Kau baca Hosea 4:14. Bahwa persinahan di dalam kekristenan itu tidak ada penghukuman. Itu ya, tidak dihukum. Kau baca coba, Pak. Keras-keras bacanya. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, ataupun menantu-menantu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti dan umat. Kenapa, Pak? Tuh. Apakah menantu-menantu abang sudah bersundal berdasarkan firman Tuhan? Kok gini ayatnya ya? Jangan tanya aku, masa kau tanya aku? Nah, bagus. Dia mikir itu. Kok gini ya? Bang Aldos, terus saja. Ntar, jangan sepotong-sepotong lah. Iya, silakan.
Kau sabar dulu loh, nanti giliran kau. Masa ini 2 tuyul, yang mana aku bereskan dulu? Saya bereskan dulu tuyul yang 1. Bukan yang ayat 13-nya mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun. Sebab naungannya baik, itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan mantu-mantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bersinuai, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundual. Apakah abang punya menantu? Apakah abang mampu Kristen mengamalkan data ini? Ini firman Tuhan loh, bukan firman tuyul loh. Ntar aja lah bacanya, males. Kau bacalah, aku ini sudah gak apa ini, kenapa? Coba baca ulang nih. Udah tadi, udah. Kenapa bang? Enggak, dia bagusan seperti itu. Padahal Pak Aldos bagusan tidak berani jawab daripada nanti ini ya, Pak Aldo ya. Bagusan Takut seperti salah, itu. takut salah jawab. Baik, nggak apa-apa ya. Saya makanya tertarik dengan yang namanya diskusi soal Pak Aldos ini, Pak Aldos. Ya, kembali lagi ke masalah babi tadi ya, Pak Aldo ya. Nah, tapi sebelum itu, begini loh, Pak Aldo. Allah itu kan menciptakan. Nggak ada yang tanya kenapa kau, Allah Pak. menciptakan manusia itu memiliki yang namanya banyak kuping, banyak mata, tapi kenapa cuma satu mulut? Sebentar, Pak Luis. Sebentar, Pak Luis ya. Sebentar ya. Sebentar. Sebenarnya pengen menjawab, cuma karena ente begitu, ya mohon maaf ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan banyak kuping, banyak mata, tapi kenapa cuma satu mulut? Agar kita itu banyak melihat, banyak mendengar, dan sedikit bicara. Mengenai soal daging babi ini, terkadang ya, orang berhenti makan garam karena mereka takut akan tekanan darah tinggi. Ada orang yang berhenti makan manis karena takut yang namanya penyakit gula. Tapi kenapa tidak mau berhenti makan haram? Karena mereka sama sekali tidak takut sama aturan Tuhan. Mengenai soal daging babi ini, tadi sudah dijelaskan sama Pak Dalbo, ternyata itu adalah bagian daripada ilmu sen, Pak Aldo. Apakah ketika yang namanya Allah melarang kepada umat muslim, kepada baginda Nabi Muhammad untuk tidak mengkonsumsi yang namanya daging babi, apakah pada saat itu ada penelitian? Pada saat itu tidak ada sama sekali penelitian. Ada kandungan apa dengan babi ini? Umat muslim tidak perlu itu. Tidak perlu yang namanya mempelajari kenapa babi itu haram, kenapa. Tidak perlu kami. Kenapa? Kami ini adalah seorang hamba. Ketika Allah memerintahkan kepada kita jangan pernah yang namanya mengkonsumsi babi, kami berhenti di situ. Kami tidak mengkonsumsi. Dan ternyata itu adalah bagian dari ilmu sen. Siapa yang meneliti itu semua? Yang meneliti itu semua itu adalah orang-orang kafir di abad ke-16. Sampai mereka penasaran semua, ada apa dengan kandungan isi babi ini? Ada apa dengan daging babi ini? Sampai umat muslim itu dilarang untuk mengkonsumsi. Ternyata orang-orang kafir itu menemukan yang namanya berbagai macam kejelekan yang ada di dalam babi. Contoh, watak babi itu tidak bagus. Setelah itu mengandung yang namanya cacing pita. Terus kantung urinnya itu cepat bocor dan lain sebagainya. Nah, babi ini adalah bagian daripada ilmu sen. Apakah ilmu sen di dalam Al-Quran diperuntukkan untuk seorang Mahadewa? Bukan. Apakah ilmu sen di dalam Al-Quran diperuntukkan untuk Bang Juma, untuk Pak Dalbo, untuk Bang Tri, untuk Pak Baal? Bukan. Ilmu sen di dalam Al-Quran bukanlah diperuntukkan untuk umat muslim yang dimana mereka percaya dengan yang namanya Al-Quran. Apalagi mereka yang jauh dari peradaban. Bukan untuk mereka. Tetapi ilmu sen di dalam Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang-orang kafir, di mana mereka sangat cenderung dengan yang namanya meneliti. Semua ilmu sen di dalam Al-Quran tidak ada satupun juga yang terbantahkan oleh orang-orang kafir. Apalagi yang namanya teori, mungkin abang di sini tahu Pak Aldos ya, teori Big Bang. Teori Big Bang itu apakah sejalan dengan Al-Quran? Alhamdulillah sejalan dengan Al-Quran. Tetapi di dalam Bible tidak ada yang namanya teori Big Bang. Adanya apa? Teori Gang Bang. Ada kalau teori Gang Bang.
tutorialnya ada. Tidak percaya? Silakan buka Ayub 31 nomor 10. Itu teori gengbeng. Silakan Pak Aldo. sudah. Pak Aldos. Ya, sudah Dewa. Baca. Ya. Kita bicara fakta ya. Pak Aldos. Dewa, bicara Dibaca. fakta. Yang suka makan babi itu Ayub. orang Cina, Bang. Ya, Ayub 31. Kenapa Sebentar, orang Lois. Cina umurnya nanti, panjang-panjang? Lois. Nanti. Dan nanti. yang menguasai Saya lagi tertarik sama Aldo saja. Sama ente. Sama ente nanti dulu ya. Kita bereskan Ya, satu-satu. Ya. Baik, di dalam Islam ada yang namanya teori Big Bang, sementara di dalam Kristen ada teori gengbeng. Tutorialnya Dewa kasih tahu, Ayub 31 nomor 10. Silakan baca. Bacain aja bang. Oh baik, saya baca ya. Di dalam Ayub 31 nomor 10, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Silakan dibaca dulu makanya. Pantas gak ada yang namanya firman Tuhan mengatakan seperti itu? Maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang di sini ya, artinya banyak ya. Dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Ini teori gengbeng. Ini yang dikatakan Trisam. Ya. Kalau Tuhan berfirman begitu. Alhamdulillah Pak Aldos. Satu lubang lah rame-rame bang. Itu masalah. Baik Pak Aldos, begitu Pak Aldos ya. Saran saya silakan Pak Aldos baca lagi mengenai soal Bible-nya. Terkadang itu kan kenapa? Ya. Ya lanjut. Aduh nge-lag lagi nih. Ya, saran saya belajar lagi Pak Aldo ya. Belajar lagi, pergunakan yang namanya akal di situ, pergunakan yang namanya pikiran di situ. Apakah benar ada yang namanya firman Tuhan mengatakan seperti itu? Semua ilmu sains yang ada di dalam Bible semua pun dibantah oleh manusia. Artinya Tuhan mereka itu yang konon katanya berfirman di dalam Bible, ternyata itu semua dibantah, diprotes oleh alam dan oleh manusia. Contoh, ayat yang selalu dibawa oleh orang-orang Kristen, cerdiklah seperti ular, liciklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Apakah ini tidak dibantah ilmu sains ini? Dibantah bang, ilmu sains ini. Ternyata terjadi yang namanya kesalahan. Cerdiklah seperti ular. Abang klik di Google, apakah binatang paling cerdik itu ular? Ternyata bukan bang. Binatang paling cerdik itu adalah rubah. Nah, tuluslah seperti merpati. Apakah binatang yang paling tulus itu adalah merpati? Ternyata dibantah adalah lumba-lumba hidung botol, dan yang kedua itu adalah guguk. Jadi semua artinya semuanya, artinya itu bahwa teori-teori ataupun ketetapan yang ada di dalam Bible itu banyak terjadi yang namanya kontradiksi dan kesalahan, Bang. Kalau sudah terjadi kontradiksi atau terjadi yang namanya kesalahan, apakah masih pantas dikatakan sebagai kitab suci? Tentu tidak pantas dikatakan sebagai kitab suci, Bang. Ya. Baik, Pak Dalbo, dilanjut. Itu aja mungkin. Kayaknya bagus ini sama Pak Aldos ini. Silakan, Pak Aldos. Coba Tapi Pak, Pak tapi kan Luis. kalau di Muslim itu ada yang bilang Nabi Isa lagi. Ada yang bilang Nabi Idris mati, ada yang bilang masih hidup. Nabi Ilyas mati, ada yang bilang masih hidup. Itu gimana sih? Kontradiksi enggak kalau gitu? Bang Juma monitor. Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengenai kisah-kisah soal Nabi Idris, Nabi Ilyas, ada yang mengatakan Nabi ini masih hidup, terus ada juga yang mengatakan Nabi itu sudah meninggal. Itu hanyalah pendapat, Bang. Itu pendapat. Mengenai soal kebenarannya seperti apa, wallahu alam. Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Dan Allah tahu, sayangnya Allah tidak memberitahukan kepada saya, Bang. Saya tidak berani untuk melakukan yang namanya spekulasi. Apakah ada pendapat-pendapat lain yang saling bertentangan? Ada, Bang. Contoh,
Contoh kayak gini bang. Di dalam hadis ya yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara itu bicaranya cadel bang. Cadel. Tidak bisa bilang tidak bisa bilang Tapi ada lagi satu pendapat yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara gagap. Mana yang benar? Wallahu alam, kami tidak tahu. Ada lagi pendapat bang, ini hanya pendapat bang ya. Siapa manusia yang paling tampan di dunia? Ini ada 3 pendapat di sini. Dan pendapat yang 3-3-nya ini, semuanya ini menguatkan. Memang saling berbeda semuanya. Yang pertama, ternyata orang yang paling tampan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dikatakan Nabi Adam alaihissalam? Karena Nabi Adam itu diciptakan langsung, disentuh langsung oleh tangan cantiknya milik Allah. Ini metafora bang ya, metafora ya. Nah terus ada lagi yang mengatakan ternyata manusia yang paling tampan itu adalah Nabi Yusuf. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Karena setengah keindahan surga terdapat di wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga itu jatuh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa katakan demikian? Karena baginda adalah kekasihnya Allah, adalah orang yang terdekat, manusia yang terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kita tahu pada saat Nabi Yusuf alaihissalam diutus ke dunia dengan ketampanannya, semua hijabnya itu ketika di dunia Allah buka semua hijabnya. Allah buka. Sampai semuanya itu melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia, ketampanan Nabi Muhammad itu Allah tutup itu hijabnya. Hanya 1% dibuka itu. Andaikan dibuka ke semuanya bang, ke semuanya hijab Nabi Muhammad, ketampanannya, niscaya semua orang pasti akan bunuh diri bang. Itu seperti itu bang. Ya, jadi banyak pendapat-pendapat seperti itu. Nah, mana yang benar? Wallahu alam, bisawab, kita tidak tahu yang benar yang mana. Ya, itu hanyalah sebatas ilmu pengetahuan aja. Begitu bang. Silakan bang Aldos. Gerunda, assalamualaikum. Gerunda, masih hujan di sana? Beliau lagi hujan-hujanan katanya, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor Gerunda. Kirain hujanan bang. Enggak. Hujan Yang lagi, keempat Mas. yang tampan siapa? Bang Bom. Suma. Saya. Oh iya. Bom. Kira-kira penyampaian Dewa benar nggak bang seperti itu bang? Karena Dewa membaca dari hadis mengatakan seperti itu bang. Anggap saja benar. Tapi kenapa Nabi Adam sampai Nabi Isa itu dijulukinya alaihissalam? Salah. Kenapa kalau Nabi Muhammad pakai SAW gitu? Yang itu semoga kan, masih semoga itu kalau SAW itu. Ilmu dari mana? Bicara itu jangan taruh kapas di mulut. Semoga Allah melimpahkan. Kalau AS kan salam sejahtera atasnya. Waduh, ilmu dari mana itu? Yang saya tahu sih. Oh, pengetahuan Anda itu karena Anda tidak memiliki mutiara. Itu bang. Iya dong. Itu fakta. Fakta itu bahwa Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan saudara, agama saudara, itu ini tidak memberikan ilmu kepada di luar Yahudi. Seperti itu adanya. Makanya kalian tuh tidak bisa memahami tentang kebenaran. Kalau hal-hal yang bersifat duniawi, ya kalian paham. 1 tambah 1 tambah 1. Ketika dia bersifat duniawi, kalian paham. Sama dengan 3. Tapi ketika berbicara agama, maka sama dengan 1. Jadi agama kalian itu membuat kalian itu jadi blow on. Tidak membuat kalian cerdas. Karena mutiaranya nggak ada gitu loh. Sahabat Emira Sukran. Begitu. Ganti. Lanjut, Wak. Iya, gimana bunda? Iya, paham nggak dia dikasih penjelasan seperti itu? Nah itu mutiaranya nggak ada. Agak ini dikit ya, agak-agak apa namanya?
lemot sedikit, lemot. Kapas di mulut. Susah itu. Masya Allah, barakallah. Barakallah. Keren. Masya Allah. Ngarepin salah masuk tadi itu. Nggak salah masuk, deket tuh dari ini bang. Salah masuk tadi, salah. Jangan gitu dong. Rezeki itu udah diatur oleh Allah. Iya. Bercanda udah. Bercanda. Iya. Maksudnya dia itu tadi itu lagi bete salah masuk. Yang baru ini. Birthday. Lanjut Pak. Wah, lanjut Pak. Ini mau zuhur di sini Pak. Saya nyimak aja. Cuma? Bang Suma? Iya. Kau bantah tadi dulu itu Al-Baqarah 173 dengan Al-Maidah 5. Apa itu? Yang dibahas dewa. Dalam Al-Maidah 5 semua makanan halal. Ayat berapa? Al-Maidah? Al-Maidah 5. Hah? Al-Maidah Al-Maidah 5. Ya, ayat kelima? Iya, Al-Maidah 5. Apa yang dikatakan? Kan dikatakan semua makanan halal. Tapi di Al-Baqarah wahyu Allah seketika itu babi haram, tapi ketika terpaksa halal. Kenapa dalam sedetik itu pun Allah wahyunya berubah? Saya tanya itu. Lah, ada yang disebut darurah. Sama seperti ketika diperintahkan kemudian sama orang Yahudi, bunuhlah orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Kan gitu. Tapi murid-murid Yesus metik gandum hari Sabat. Kenapa? Karena darurat. Yang tidak boleh, yang mutlak kemudian tidak boleh. Gimana? Kalau dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah dijelaskan al-yawma uhilla lakumut thayyibah. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Apakah babi itu baik? Enggak baik. Jadi yang dihalalkan Ya itu yang baik. Makanannya. Ya itu menurutmu. Ya babi baik mah. Ya, itu menurut 173. Bukan itu menurut Bukan itu menurutmu. Itu menurutmu. Al-Quran surah Al-Ma'idah yang halal itu adalah yang baik. Babi itu tidak baik. Gimana mana tulisannya babi tidak baik di situ? Lah, makanan yang dihalalkan itu adalah yang baik. Apa yang baik dalam pandangan Islam? Itulah yang dimakan. Babi itu tidak baik. Ya makanya dibantah di Al-Baqarah 173 semua. Baca apa Al-Baqarah hubungannya? 173. Alah, Ya hubungannya umat babi terjemahan. haram, tapi kalau terpaksa halal. Nah, artinya bahwa gini, ketika dikatakan cukup satu istri, ketika darurat boleh 2 istri, boleh 3 istri sampai 4 istri. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi ligairillah. Begitu ayatnya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembeli dengan menyebut nama selain daripada Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa? Nah, itu Amin. Terpaksa. Amin. Ya, siapa amin. yang terpaksa? Sekarang Ya, orang amin. Kristen terpaksa nggak makan babi? Kalau dalam Kristen Yesus katakan dalam Matius 7 ayat dia, Sahabat Emir, babi barakallah. Yesus katakan semua Orang makanan Kristen halal. ini terpaksa Ketika nggak? Yesus datang, Orang enggak, Kristen ketika terpaksa Yesus nggak datang, makan dia kata- babi? Orang Kristen terpaksa nggak makan babi? Nah, jangan alihkan dulu ke orang Kristen. Bahas Tidak dulu terpaksa. Al-Baqarah 173. Malah orang Kristen tidak bisa kalau tidak makan babi. Tidak, Al-Quran bahas sangat dulu, jelas. bahas dulu Akan terpaksanya tetapi, tadi Al-Baqarah 173. akan tetapi, barang siapa yang terpaksa, famaniturra gaira bagin wala adin, fala ithma alaih. Itu maka tidak ada dosa bila mana terpaksa. Benar-benar Ya, amin, sudah tak amin, ada amin. makanan. Sudah tidak Amin. ada makanan. Kalau dia Amin. tidak makan maka dia mati. Maka itu tidak dosa. Karena darurah.
dalam Ya, berarti keadaan Bang, terpaksa. kesimpulannya, Bang, Allah Nah dalam berikan sekarang wahyu. orang Kristen itu makan babi karena keadaan terpaksa atau karena memang hobi? Hobi, apalagi rendang enak. Cuma sekali Hobi, katakan haram. hobi, Makanya hobi. Jadi kalau di Rendang Islam, babi itu enak. di Indonesia sekarang Berarti makanan abu-abu ada di Allah mana-mana. kau. Makanan mudah didapat di mana-mana. Tinggal pesan, makanan hadir dan seterusnya. Berarti Ngapain makan bingung, babi? Ngapain makan babi, tolol, bahlul? Makanya jangan makan babi. Supaya kau jangan membabi-babi. Otakmu membabi buta karena kau tidak diberikan mutiara. Yang diberi mutiara itu hanya orang yang berakal sehat. Kau kenapa tidak bisa ngerti terjemahan Al-Quran? Karena kamu itu babi yang tidak diberi mutiara. Begitu babi. Paham kelasmu ya, Bab? Jangan begitu lah Bang Juma, dia Lah, bisa makan. itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Kata Tapi Yesus kan itu kepada manusia muridnya Bani tadi Israel, itu. jangan kau berikan mutiara kepada babi. Emang tadi Dia- babi itu manusia itu. Ya Yesus mengatakan babi, kayak mana bosku? Berarti saya babi gitu. Iya, itu kata Yesus. Bukan kata saya. Bukan kata saya. Itu dalil, bos. Bukan kata saya. Saya nggak ngarang, itu yang tertulis. Gitu. Matius 7 Bang. Matius 7 nomor 6 baca itu Bang. Enggak mau. Enggak mau. Masolang generasi. Jadi jangan salahkan Bang Suma Bang ya. Jangan salahkan Bang Suma. Yesus disalahkan Yesus. Karena Bang Suma hanya baca Bang. Kalau di Islam itu jelas. Jangan akan tetapi siapa yang terpaksa. Terpaksa nih, terpaksa. Ya kalau tidak terpaksa ya haram. Kalau terpaksa tidak haram. Apa itu maksudnya terpaksa? Tidak ada makanan lain. Dan kalau mereka tidak makan maka mereka mati. Sahabat Yuzjar, barakallahu fik. Nah kita sekarang di Indonesia terpaksa enggak? Enggak, mana ada terpaksa. Makanan ada di mana-mana kok. Bang Juma itu terlalu memaksakan orang Kristen. Padahal kan Tadi itu bahasan Quran. Islam itu lil armatan alam yang katakan. Ya justru karena itu kami hadir di sini. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Supaya kalian mengetahui kebenaran. Karena kalau di sebelah kalian dianggap B2, dianggap guguk. Kalau di Islam kalian dimanusiakan. Gitu kawan. Oke Bang Juma. Tadi tuh gimana Bang Juma tentang salam sama alaihissalam tuh? Kenapa? Apa masalahnya? Kan kalau sallallahu alaihi salam itu kan semoga, ada semoganya. Iya sama, Yesus juga semoga. Hosana anak Daud. Semoga keselamatan tercurahkan kepada anak Daud. Itu kan itu harapan kan? Harapan, doa. Iya. Berarti maksudnya kan kalau semoga itu nggak yakin gitu Bang. Oh enggak. Kedudukan semoga di situ untuk tidak mendahului kehendak Allah. Karena yang tepat kehendaknya itu hanya Allah. Supaya kita tidak melampaui kehendak Allah. Gitu maksudnya. Tapi sesuatu yang sudah pasti itu. Itulah bukti bahwa umat Islam itu selalu tawadu. Selalu rendah diri di hadapan Tuhannya. Itu dalam kaidah Islam. Nah kalau kalian sama juga. Di dalam pengajaran kitab Anda. Yesus itu disebut Hosana, Hosana anak Daud. Semoga keselamatan tercurahkan atas Yesus. Itu dalam kitab saudara. Bahkan kalau Anda melihat nih. Kalian mengaku kalian anak-anak Tuhan kan? Tapi dalam kitab kalian 1 Yohanes 3 nomor 2. Itu tidak diketahui bagaimana nasib kalian nanti. Gitu saudara. Anak Tuhan, umat Kristen itu memberkati. Tidak ada berkat bagi pemakan babi, nggak ada. Tidak ada berkat bagi orang yang tidak bersunat, nggak ada. Berkah itu datang kepada mereka yang mengikuti ajaran Nabi Abraham. Kalian tidak bersunat, bagaimana mau berkah? Kalian tidak memberkati Nabi Abraham, bagaimana mau berkah?
Kalian tidak bersunat, kalian mengutuk ajaran Nabi Abraham bagaimana berkah. Nabi Abraham menyembah satu Tuhan, kalian menyembah tiga. Bagaimana mau berkah? Nggak ada keberkahan, nggak ada. Hanya saja, jangankan manusia, setan pun dipenuhi kebutuhannya oleh Tuhan pencipta alam semesta. Jangankan manusia, Anda lihat ayam. Anda lihat ayam, dia tidak memiliki kemudian kemampuan untuk mencari nafkah. Hanya mengais-ngais saja, mencakar-cakar tanah. Tapi faktanya, dia bisa kemudian berkembang biak, ada anaknya, ada suaminya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka kemudian bertelur, menetas, bertelur, menetas. Dan sejak ayam diciptakan, tidak pernah punah sampai hari ini. Padahal hanya bermodalkan tangan. Jadi kalau kalian merasa Tuhan dekat sama kalian, ya itu karena Tuhan memang Maha Pengasih. Bukan berarti kalian menyembah kepada Tuhan yang benar. Tuhan itu mengasihi kepada siapapun makhluknya. Mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia menyembahnya atau tidak menyembahnya. Tuhan itu memberikan kepada siapapun makhluknya. Termasuk orang kafir. Nah, datang kalian merasa, wah Tuhanku Maha Pengasih karena aku selalu ditolong, aku selalu diberi. Bagaimana dengan Hindu, bagaimana dengan Buddha? Tercukupi juga mereka, berarti Tuhan mereka juga benar. Semua, siapapun yang mencari dunia silakan. Siapa yang mencari akhirat silakan. Tapi kebenaran hanya ada pada torehan akal dan juga kitab suci. Kalau ada kitab suci yang tidak kemudian sesuai dengan akal, itu bukan kitab suci, tetapi buku yang dianggap suci. Demikian. Lanjut dulu teman-teman. Kita mau azan di sini. Siap, Bang. Izin turun dulu Bang Zuma, nanti saya aduin ke pendeta lah. Mantap. Siap, Bang. Bang Aldos ya. Iya. Izin turun dulu. Ya, baik. Salam. Baik, Bang Aldos. Ya, sama-sama. Itu tadi sebenarnya Dewa pengen melengkapi ya. Mau beranalogi mengenai kata-kata insya Allah. Itu kami memang tidak mau mendahului yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bahan analogi kayak gini ya. Pada saat kita mau berangkat ke Amerika, kita sudah boarding, kita sudah duduk di pesawat, pilot sudah siap, semua siap berangkat. Ketika ditanya, Anda mau kemana? Saya mau ke Amerika. Apakah yakin bisa sampai ke Amerika? Yakin saya sampai? Belum tentu. Insya Allah kita akan sampai ke Amerika. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak-tidak. Contoh, pesawat jatuh. Nauzubillah min dzalik ya, bukan mendoakan ya. Contoh lagi, terjadi yang namanya kecelakaan apapun juga. Maka dari itu, umat muslim selalu mengatakan insya Allah. Dan ini mengenai soal babi, ada kisah menarik ya, dari seorang misionaris yang pernah berdiskusi sama Dewa. Dia mengatakan, kenapa daging babi itu sebenarnya tidak haram? Dia mengatakan seperti ini, ketika di zaman Nabi Muhammad melakukan yang namanya peperangan. Pada saat itu, umat muslim seluruhnya merayakan yang namanya peperangan itu karena kami itu menang pada saat kami berperang. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada seluruh umatnya masak makanan yang paling enak. Ini hadisnya nggak tahu ya, kedudukannya tidak jelas. Sementara yang menceritakan ini semua ke dewa, dia orang Kristen. Nah, pada saat semua itu diperintahkan oleh Nabi untuk memasak makanan, ternyata konon katanya koki daging babi ketiduran. Nah, itulah maka dari itu babi itu diharamkan. Padahal tidak ada. Ini hoak, tidak boleh kita itu, ya. Yang jelas kisah seperti ini dikarang-karang oleh para misionaris untuk menghalalkan yang namanya daging babi. Begitu ya. Kita jangan merujuk kepada satu pendapat di mana pendapat itu bertentangan dengan yang namanya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Kita tidak boleh. Dan tadi andaikan terpaksa ternyata tidak ada yang namanya makanan apapun juga, hanya ada makanan babi, wallahi saya tidak akan pernah makan babi. Walaupun itu sudah dihalalkan, lebih baik saya makan daun. Lebih baik saya makan daun daripada saya makan daging babi. Ya, itu aja. Silakan dilanjut Pak Dalbo, Bunda Mila, Kang Dito, Pak Baas, Pak Wahyu, silakan. Bau loh, babi itu bau loh.
lewatnya aja kayak umpamanya belum dimasak begitu ya, aduh baunya luar biasa, sampai tutup hidung itu, ya kan? Ceritanya juga aneh itu. Pernah tahu nggak nih, ada Kristen nggak masih di atasnya habis sudah ya? Itu bagaimana joroknya kehidupannya, bagaimana ayam aja masih istilahnya pejantan gitu. Kalau mau kawin tuh dia wah ribut dulu sesama jantan. Yang menang mendapatkan nih ceweknya. Kalau babi mah nggak begitu. Babi dia berhubungan dulu tuh sesama dia. Nanti habis itu baru dia ke ceweknya. Itu kan gimana itu begitu. Makanya kadang-kadang lama-lama kelamaan ya ada aja yang menyerupai kehidupan babi ini. Percaya nggak kalian? Sekarang yang paling banyak grup-grup begitu melambai itu dari mana? Dari Islam? Enggak, dari sana juga. Jadi secara nggak sadar apa yang kau makan itulah wujud ini loh yang kelihatan. Dari makanan lah kita itu. Makanya kalau dulu ibu saya bilang jauhi makanan yang nggak halal. Nah, itu nguras imanmu pelan-pelan. Saya percaya itu sekarang. Saya ngeliat di sini, ya kan? Di Eropa, di Amerika, makin merajalela, makin ke itu, makin ke sini, makin ini, gara-gara makanan itu. Makanan yang nggak bersih, makanannya yang penjualnya nakal, disuntik dan diapa. Tapi yang paling worst itu, yang paling worst itu apa ya? Paling jelek ya, bukan? Ya paling jelek lah mungkin. Paling jelek itu yaitu makanan B2 itu. Karena memang dia itu diciptakan untuk dimakan, tapi untuk dijadiin ujian. Nah, ini ada lagi, Bun. Bantahan dari orang misionaris, Bun, yang mengatakan babi itu mengandung yang namanya cacing pita. Tapi ada tapinya. Ini pendapat dari orang Kristen luar biasa ya. Saking mereka itu membela diri gitu kan. Membela diri bagaimana caranya supaya babi itu halal. Ternyata mereka mengatakan kalau dimasak 180 derajat itu ternyata boleh. Itu kata orang Kristen. Kembali lagi ke pernyataan Dewa. Allah sudah memerintahkan kepada kita mau dimasak 180 derajat ataupun 360 derajat, yang namanya haram, harga mati buat kita. Tidak ada kata-kata halal, ya. Jadi gini, begitu ya. Sebenarnya banyak aspek, bukannya karena cacing pita aja. Dari postur tubuhnya dia itu kan nggak punya leher kalau kalian perhatiin. Jadi memang ini animal ini bukan untuk disembelih, tapi untuk buat riset. Itulah diciptakan sama Allah lah. Coba nanti lama-lama juga pasti ada sainsnya. Jadi diciptakan untuk riset. Karena apa? Organ tubuhnya itu 99% itu menyerupai manusia. Jadi itu hewan yang paling pas untuk mengadakan riset. Sampai livernya, kidneynya, segala macam. Dan binatang yang tidak dibuang segala sesuatunya ya si B2 ini. Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk riset ini, untuk ini, untuk ini, untuk segala macam. Dan kehidupannya inilah yang kotor ini yang membuat mungkin salah satu faktor diharamkan itu. Jadi ini binatang ini bukannya binatang seperti ayam. Coba ayam kasih tai. Mana mau dia makan? Nah coba ini dua. Muntahnya dimakan, dikeluarin lagi. Makan, keluarin lagi. Termasuk hubungan seks yang saya bilang tadi. Itu seperti itu. Jadi kita sebagai manusia yang punya akal ini, kok bisa makanan-makanan kotor begitu? Nah, disitulah kelebihan Islam itu. Faktor-faktor tertentu, kalian kan makan tikus, makan apa. Coba, makanya nanti ada yang kena rabies, ada yang kena ini. Secara nggak langsung, orang mungkin nggak tahu faktor makannya, contohnya guguk. Nah, kan enak aja tadi makan. Memang pada saat itu mungkin nggak ada side effect langsung. Tapi begitu banyak orang yang sekarang kena cancer, kena ini. Saya rasa itu faktor makanan itu menunjang salah satu faktor. Seperti itu. Lanjut Bang Dewa. Siap Bunda. Subhanallah, keren. Ya silakan kalau ada Oten yang mau naik lagi untuk berdiskusi. Mumpung belum zuhur ya. Ayo silakan naik ke sini dengan catatan betul mencari yang namanya kebenaran. Silakan naik,
Kalau punya kepintaran, tunjukkan dong kepintarannya. Kalau punya ilmu, tunjukkan dong keilmuannya, ya. Kalau punya kemaluan, tutupi kemaluannya, ya. Silakan naik ke sini. Kalau silakan naik. Ayo Ten, kita sama-sama belajar di sini. Karena hidup itu adalah belajar, hidup itu adalah berjuang, terus belajar, terus berjuang, sampai suatu saat Allah mengatakan saatnya pulang. Disitulah perjuangan dan belajar dihentikan. Silakan naik ke sini, ayo, bawa akal. Cuma tadi luar biasa, orang Kristen tadi mengatakan, kami memuliakan yang namanya Nabi Ibrahim, memuliakan yang namanya para nabi. Tidak ada satupun ayat di dalam Bible yang memuliakan para nabi. Bahkan Tuhannya pun mereka fitnah. Tuhannya pun mereka permalukan. Tuhan dipitnah punya anak, malaikat dipitnah berontak dan jadi iblis, Adam dipitnah mewarisi yang namanya dosa kepada manusia, Musa dipitnah membenci, membuat yang namanya berhala, Lot dipitnah melakukan hubungan incest, Ismail dipitnah dikatakan sebagai anak haram, Daud dipitnah ngambil istri anak buahnya, Yesus dipitnah menjadi Tuhan dan terkutuk di kayu salib sebagai penebus dosa manusia. Bahkan yang sekarang lagi, yang jelas-jelas mereka tidak mengimani yang namanya Al-Quran, tidak mengimani yang namanya hadis, Nabi Muhammad mereka fitnah, dikatakan GILA dan pedofil. Ya, Alhamdulillah Islam datang untuk meluruskan itu semua. Islam datang untuk memuliakan semua para nabi. Tidak ada satupun nabi yang dipermalukan di dalam Islam. Tidak ada. Semua dimuliakan, semua para nabi itu. Semua sama di mata Allah. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah keimanan. Keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalkan kita secara logika ya, apa mungkin yang namanya nabi itu dihinakan? Apa mungkin yang namanya nabi itu dihujat? Yang namanya nabi itu adalah guru. Yang namanya nabi itu adalah suri toladan. Masa yang namanya suri toladan dihinakan? Di dalam Islam ada tidak? Satu orang aja nabi yang dihinakan? Tidak ada, kecuali itu adalah nabi palsu. Itu pun diceritakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka sangat suka yang namanya Yesus itu ditombak, Yesus itu dihinakan, Yesus dilecehkan, Yesus disalib, Yesus dibunuh, ditampar. Mereka sangat suka. Tapi Islam datang untuk meluruskan itu semua. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan mereka sudah berhasil membunuh yang namanya Nabi Isa alaihissalam, dan orang-orang Kristen mengatakan kalau Yesus itu disalib, sementara Islam datang untuk meluruskan itu semua. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, Nabi Isa itu tidak dibunuh, melainkan yang disalib, yang dibunuh pada saat itu orang yang kami serupakan dengan Nabi Isa. Ayo Yahudi, Kristen, berdamai kalian semua. Ayo peluk Islam. Supaya apa? Supaya selamat dunia dan akhirat. Ya, silakan. Pak Dalbo, mana moderator? Saya Naikkan tadi Oten. minta Dewa tambahin ada waktu 15 menit lagi sebelum zuhur ya, belum mandi ini. Saya minta tambahin sedikit tadi Pak, kalau bisa di googlein binatang yang berkuku satu itu kan dilarang juga tuh di Al-Quran. Ternyata kalau saya nggak salah itu mengandung tetanus itu. Nah jadi sekarang nih bisa dilihat kenyataannya apa yang dilarang itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Cuma Islam mencetuskan duluan. Saya baru habis berbicara sama anak-anak itu soal kita kena COVID kan baru bebersih, baru apa. Sementara Islam udah melakukannya dari 2000 tahun yang lalu, dari sejak Nabi Muhammad SAW. Itu aja kelebihan banget itu. Yang lain mana? Ada ajaran bagaimana menjadi manusia lebih baik lagi. Kenapa drug dilarang, kenapa alkohol dilarang? Nggak ada pelajaran itu tuh, nggak ada. Cuma Islam yang melarang hal-hal seperti itu. Yang detail ya. Mungkin di Yahudi ada, tapi mungkin nggak sedetil Islam juga. Buktinya bagaimana cara hidup Rasulullah itu banyak dicontoh oleh Yahudi. Umpamanya waktu hamil harus baca ini, anak-anak itu dibacakan dari waktu di kandungan atau apa. Itu kan ajaran kita itu. Jangan makan buah dulu, makan yang berat dulu supaya gas asam lambungnya nggak naik, kayak gitu. Itu nggak ada, coba di Kristen aturannya nggak ada.
seperti itu. Lanjut, saya mute dulu nih. Iya, betul ya. Tidak semata-mata Allah itu melarang yang namanya kepada umatnya itu pasti ada sesuatu. Tidak mungkin tidak ada sesuatu. Allah memerintahkan kita untuk bersunat, tentu ada sesuatu. Tidak mungkin tidak ada sesuatu. Dan ternyata sunat itu bagaimana? Silakan cari sendiri tutorialnya ya. Jangan percaya kepada saya, jangan percaya kepada umat muslim. Silakan apa yang dikatakan oleh ilmuwan itu. Allah memerintahkan itu, tidak mungkin yang namanya menyusahkan umatnya. Pasti umatnya itu sanggup. Dan Allah memerintahkan, pasti ada sesuatu di balik sesuatu itu semua. Seperti halnya minuman, dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah umul jar'in. Induk dari segala macam kejahatan. Hilang akal kita, makanya jangan minum minuman keras ya. Jelas itu tidak boleh, karena selain itu merugikan ke badan kita, juga pasti yang namanya kita berurusan dengan yang berwajib. Itu sudah pasti. Kalau misalkan kita mabuk-mabukan. Tapi ada satu mabuk yang tidak akan dipenjara, tidak ada urusannya dengan polisi. Contohnya apa? Coba kalau tidak percaya, makan tai kucing 2 piring deh. 2 piring aja. Pasti mabok. Nah, kalau udah mabok, ditangkap sama polisi, ditanya, kamu mabuk apa? Kata kita ke polisi, saya mabuk tai kucing pak. Ah, pasti disuruh pulang. Nggak mungkin ditangkap itu. Cobain aja kalau tidak percaya ya. Cobain aja kalau tidak percaya itu. Jangan ngaco. Tapi di sebelah itu memang diperintahkan bun. Ada di dalam Amsal 31 nomor 6. Silakan dibuka dalilnya kalau tidak percaya. Itu diperintahkan. Kalau di ajaran sebelah, berikanlah minuman keras kepada orang yang hendak binasa. Bayangkan ya, pengajaran yang sangat luar biasa. Orang lagi sakaratul maut, umat Islam mendoakan. Tetapi di sebelah, ketika sakaratul maut, diperintahkan untuk memberikan minuman keras. Ini luar biasa ini. Supaya boleh nanti ya. bingung yang datang jin, yang datang nih iblis, atau yang datang nih siapa. Kan bingung nanti ya. Oh iya gitu. Jadi Bahkan dulu aja ya, ada cerita kan? lucu kayak gini. Iya bun, betul. Iya benar supaya cepat. Ada kisah lucu mengenai soal 2 ekor ular ya, 2 ekor ular, sepasang ular, yang satu jantan, yang satu betina. Mereka lagi bermesraan. Tiba-tiba si jantannya bilang, saya haus, pengen minum. Si jantannya keluarlah, izin kepada betinanya, mau keluar, saya mau mencari minum karena haus. Tiba-tiba dia ketemu bekas minuman dan ada isinya di situ, ada arak di situ, mengandung alkohol. Diminumlah sama ular itu. Ketika diminum sama ular itu, mabok. Datanglah begitu mabok, ya yang namanya orang mabok hilang akal, betul tidak? Ketemulah di perjalanan, dia ketemu sama istrinya yang lagi sudah meninggal. Dia bersedih di situ. Ya Tuhan, istri saya meninggal. Dia lagi keadaan mabuk itu. Ternyata yang disedihin sama dia itu bukan ular, bukan betinanya, tapi peralon itu. Peralon disangka bininya itu. Nah itulah ya. Makanya jangan minum minuman keras ya. Nah begitu. Ya Pak Dalbo, lanjut Pak Dalbo. Dewa mau makan dulu. Kalau ada Oten, nanti biar Dewa yang ngadepin. Oh, Dewa mau iklan kaos ya. Ikhwan Pillah, alhamdulillah sudah ada yang pesan berapa ya? 11 lah kalau nggak salah ya. Kurang 1. Kalau misalkan di bawah ada yang tertarik dengan kaos Dewa, insya Allah Dewa hari Senin produksi. Silakan nanti DM Dewa. Mau fotonya dengan Bang Juma,
dengan siapapun juga, boleh dengan Kang Dito, Mas Bayu, Pak Baal, dengan Pak Dalbo, dengan Dewa, dengan Bunda Mila. Silakan aja hubungi Dewa. Alhamdulillah kemarin pun ada yang pesan baju kaos dengan Bunda Mila, ada 2. Alhamdulillah ya, dan sudah dihalalkan sama Bunda Mila. Kalau misalkan toh ada yang mau sama, misalkan dengan Pak Loding, Abuya, Ustadz Tahta, Uniripa, Bunda Nora, silakan hubungi Dewa. Aku mau bang, mantap, ini baru semangat nih, Mbak Melin. Nih, Dewa follow. Oke, follow back, Mbak Melin. Jangan lupa, nanti DM Dewa. Cek harga ada yang 120, ada yang 150, ada yang 200, ada yang 400. Tapi yang 400 bahannya belum ada Dewa ya, belum ada. Mungkin yang paling itu yang 200, yang bahan jersey itu ya. Insya Allah bahannya tidak akan mengecewakan, 100% katun asli, tidak akan panas. Yang 120 memang ada polister di situ, hanya 10% saja bahan polisternya, agak sedikit panas. Yang 150, 100% asli katun, tidak ada campuran, baik itu pertamax, pertalit, ataupun oli kastrol, tidak ada sama sekali. Contoh kaosnya kayak gimana? Mantap. Dewa follow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keranjang kuning bang? Nggak ada keranjang kuning. Nggak ada. Dewa nggak pakai keranjang kuning. Cuma ini aja ya, antar viewer aja sama Dewa. Fotonya bebas, kaosnya ukurannya bebas, warnanya bebas, terserah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bang? Oke bang Andi. Di follow sama Dewa, di follow back. Jangan lupa DM langsung ya. DM langsung ke Dewa. Hari Senin Dewa produksi. Silakan DM langsung. Pak Umar Dani, terima kasih banyak ya Pak Umar Dani. Sudah pesan ke Dewa 4 itu Pak Umar Dani. 3 apa 4 lupa Dewa. Alhamdulillah. Ya lanjut, kirim gambarnya ya bang. Siap, Juragan Ngomel, siap. DM aja ke Dewa. Nanti Dewa kasih nomor WA. Ya. Dewa izin pamit ya, Bunda. Ini udah ada yang DM Dewa nih, 2 orang. Alhamdulillah mau pesan kaos. Nanti Pak Dalbo, Dewa naik lagi nanti ya. Bang Juma, Kang Lito, Pak Baal, Mas Bayu, bentar aja pamit. Nggak lama kok, paling 5 jam. Sabar ya, tungguin ya. Nanti Dewa naik lagi. DM ya, DM ke Dewa langsung yang pesan kaos, dibalas langsung sama Dewa. Dewa kasih nomor WA. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman di tap-tap layarnya, cuplis yang mau naik silakan. Please, 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 please. Cuplis, cuplis.
Assalamualaikum, Bantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah ada nomornya Lemon? Udah ngobrol sama si Lemon, Asis, Lemon ya? Tris. Nggak bisa, ini lagi di Bandung sampai Senin ini. Ada tugas di Bandung 3 hari sampai Senin. Oh, siap. Oke. Junaidi naikin lagi, Junaidi Bang Dalbo. Ini. Jun. Jun. Juni. Itu ada tamu tuh Bang Dalbo. Selamat pagi Pak Yohanes. AWW ini, AWW. Istri Yohanes. Selamat pagi. Menjelang kiamat. Halo. Yohanes. Yoni. Yon. Turunlah. Yoni. Kita cari lagi. Cari lagi tuyul. Ini yang from Jubah. Oh, nggak bisa ini. Coba. Saya naikkan, nggak bisa juga ya. Nanti dari tadi. Ini, nggak bisa juga. Parton. Nggak bisa juga. Ini Belanda ini. Nggak bisa juga. Banyak kali yang minta ini. Dedi. Dad, selamat malam. Dad. Kadet. Dad. Mana dia? Ini dia jalur. Nggak bisa juga. Ten. Coba ketik 3 ini. Banyak kali yang minta naik. 10. Ini coba. Waalaikumsalam. Semilekete. Salon. Semilekete salon. Woi, salon. Lari. Jun. Naik Jun. Adik Jun. Ini. Nggak bisa juga ya.